Orang sering berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, tidak memberikan segalanya kepada seseorang, tetapi juga tidak mengambil semuanya dari siapapun. Namun, bagi Sari, seolah-olah Tuhan telah melimpahkan segalanya kepadanya. Lahir di keluarga yang cukup berada, ia memiliki paras yang cantik, tak kalah dengan para ratu kecantikan. Ia pintar, berwawasan luas, serba bisa, berhati lembut, tutur, katanya sopan dan fasih, serta ramah kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga semua orang sangat menyayanginya. Semua orang berpikir bahwa di masa depan hidupnya pasti akan sangat nyaman. Namun, entah bagaimana takdir mempermainkannya, ia malah jatuh cinta pada seorang pemuda desa bernama Budi. Budi memang tidak kaya, tetapi ia sangat jujur dan tulus. Ia juga lumayan tampan. Budi membawa Sari pulang ke kampung halamannya untuk diperkenalkan kepada keluarganya ketika mereka merasa cinta mereka sudah matang dan tak bisa hidup tanpa satu sama lain. Sari telah bertanya terlebih dahulu kepada Budi tentang karakter dan sifat setiap anggota keluarganya agar bisa membelikan buah tangan yang pas. Karena itu, semua orang di keluarga pihak laki-laki memuji betapa perhatiannya Sari. Hanya satu orang yang tidak, yaitu Ibu Budi, Ibu Tari. Melihat calon menantunya disukai oleh ibu mertuanya sendiri, matanya berkunang-kunang karena marah. Saat Sari menyerahkan bingkisan, Ibu Tari dengan nada tinggi berkata, "Bibi terima, kamu perhatian sekali. Tidak tahu apakah nanti setelah menjadi menantu di rumah ini kamu akan tetap sebaik ini atau tidak." Ucapan Ibu Tari seketika membuat suasana di rumah menjadi canggung. Sari merasa canggung, namun dengan ketenangannya ia segera menguasai diri. "Bibi menerima hadiah ini saja saya sudah senang. Saya masih punya banyak kekurangan. Kelak jika saya melakukan kesalahan, mohon Bibi berkenan menegur dan memaafkan saya." Nenek Omah, Nenek Budi yang ingin mencairkan suasana tegang langsung bersuara, "Baguslah, baguslah. Nenek sangat suka dengan calon cucu menantu ini. Cepat-cepat atur agar kedua keluarga bisa bertemu ya." Budi tampak sangat gembira karena di rumah ini satu perkataan nenek bernilai ribuan kilogram, semua orang mematuhinya. Mendapat dukungan nenek untuk hubungan ini adalah hal yang luar biasa. Setelah itu, sebuah pesta pernikahan yang meriah digelar. Meskipun keluarga Budi tidak kaya, nenek mengatakan bahwa keluarga Sari jelas-jelas lebih berada. Oleh karena itu, orang tua Budi harus memastikan bahwa pesta pernikahan mereka tidak terlihat terlalu memalukan di mata orang lain. Mendengar instruksi nenek Omah, tidak ada seorang pun di rumah itu yang berani membantah. Ibu Tari sangat kesal karena sejak menjadi menantu di rumah ini, apapun yang ia lakukan tidak pernah memuaskan ibu mertuanya. Sedikit saja ia berbuat salah, nenek Oma akan langsung memarahinya tanpa ampun. Namun, pada seorang gadis bau kencur yang bahkan belum melangkahkan kaki ke rumah ini, nenek sudah begitu pilih kasih. Di hari pernikahan, semua orang bergembira. Ibu Tari, meskipun enggan, harus memaksakan senyum palsu untuk menyambut tamu. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, Ibu Tari mengerutkan kening dan mendesak Sari. "Cepat masuk dan ganti gaunmu, lalu keluar sapu dan cuci piring. Masih ada tumpukan piring di luar yang belum dicuci." "Iya Bu," jawab Sari sambil menundukkan kepala. Ia masih ingin menunggu sebentar agar suaminya selesai mengantar tamu, lalu mereka bisa berganti pakaian bersama. Ibu Tari menjadi marah. "Masih berdiri mematung di situ? Cepat gerakkan kakimu." Sari tidak tahu harus berkata apa. Masa di hari pertama menjadi menantu ia sudah melanggar perintah ibu mertuanya? Ia pun melangkah gontai sendirian menuju kamar pengantin. Gaun pengantin kebaya yang rumit membuatnya kesulitan untuk melepasnya sendirian. Budi yang sedang mengantar temannya ke mobil belum juga kembali. Ibu Tari yang berdiri di luar berteriak, "Sedang apa di dalam lambat sekali Sari?" Nenek Oma yang sedang beristirahat di kamar mendengar suara Ibu Tari membentak cucu menantunya. Ia bangkit tertati-tati menuju pintu kamarnya dan berseru keras. "Ini sudah siang, apa kau tidak membiarkan orang makan dan tidur? Kau mau bikin keributan ya?" Mendengar suara ibu mertuanya, Ibu Tari langsung terdiam dan tidak berani mendesak Sari lagi. Tali gaun pengantin yang terikat ketat di bagian belakang membuat Sari yang sendirian terus berusaha namun tak kunjung bisa melepasnya. Ia akhirnya duduk dan mencabut satu persatu jepit rambut yang menancap rumit di kepalanya. Cukup lama kemudian, Budi baru kembali. Ia terkejut karena istrinya tidak lagi menunggunya dan menghilang. Ia memanggil, "Sari, kamu di mana?" Sari menjawab dari dalam kamar, "Aku di dalam kamar, Mas." Budi berlari cepat ke kamar. Ia menegur dengan lembut, "Kan sudah Mas bilang tunggu sebentar. Mas antar teman ke mobil lalu kembali untuk menggendongmu ke kamar. Kenapa tiba-tiba masuk duluan? Aku harus ganti baju lalu keluar bersih-bersih dan cuci piring. Biar Mas saja yang kerjakan nanti. Kalau Mas tidak kerjakan, nanti ibumu yang kerjakan. Hari ini kamu harus istirahat, tidak boleh kerja apa-apa."
Tidak boleh begitu. Sebagai menantu, pekerjaan itu harus aku yang kerjakan, mana mungkin membiarkan Mas atau Ibu yang melakukannya. Bantu aku buka ikatan di punggung ini cepat, aku harus keluar bekerja. Melihat istrinya mendesak, Budi tidak tahu harus berkata apa lagi, ia pun mengangkat tangan membantu istrinya mengganti pakaian. Ya sudah, setelah selesai beres-beres, Mas antar kamu ke salon di kecamatan untuk cuci rambut dan bersihkan wajah, ya. Lihat nih, hairspray membuat rambut lembut istriku, jadi kaku begini. Nah, begitu dong, sayang banget sama suamiku. Sari dengan gembira memeluk Budi dan mendaratkan ciuman hangat di bibirnya. Setelah itu ia membuka pintu dan keluar. Di kampung Budi, adat lama masih dipegang teguh. Pesta pernikahan dirayakan selama 2 hari. Sebelum hari pernikahan, pada siang hari sekitar pukul 10, pihak laki-laki makan-makan lalu mulai menjemput pengantin wanita. Sekitar pukul 11 lebih, prosesi akad dan resepsi dilangsungkan. Para tamu dan tetangga berdatangan untuk menonton hingga memenuhi halaman. Ada yang datang terlambat bahkan harus berdiri di luar. Pihak laki-laki akan menyajikan kue-kue, teh manis, serta hidangan sirip pinang di meja untuk menjamu tamu. Semua orang melihat pengantin sambil mendengarkan lagu-lagu dari penyanyi dadakan, organ tunggal, dari kedua keluarga, sambil makan kue, minum teh. Suasana sangat meriah. Namun, begitu acara selesai, semua orang pulang, menyisakan keluarga tuan rumah dan tumpukan sampah bekas petasan, serta bungkus permen yang berserakan. Sari hendak menyusun meja kursi lalu menyapu halaman, tetapi Budi berlari mencegahnya, biar Mas yang kerjakan. Setelah berkata demikian, Budi mengambil kursi dari tangan Sari dan dengan cekatan menyusun kursi dan meja menjadi barisan yang rapi. Sari mengambil sapu di sudut halaman dan mengumpulkan semua sampah ke dalam tempat sampah. Meski disebut kampung, kampung Budi cukup maju, bersih dan indah, tak jauh beda dengan kota. Setiap rumah memiliki tempat sampah besar dan setiap hari ada petugas yang mengumpulkan sampah. Jalanan pun sudah dicor beton sehingga sangat bersih. Karena itu, tinggal di daerah pedesaan yang damai dan bersih seperti ini adalah dambaan banyak orang setiap kali mampir ke sini. Rumah Sari berada di pusat kecamatan, berjarak sekitar 5 km dari rumah Budi. Dibandingkan dengan kecamatan tempat Sari tinggal, kampung Budi tidak tertinggal jauh. Setelah selesai menyapu, Sari kembali menyingsingkan lengan baju untuk mencuci piring. Tumpukan piring dan mangkuk itu terlihat sangat melelahkan. Bapak Tirta dan Ibu Tari sudah pergi beristirahat. Nisa, adik perempuan Budi, juga sibuk dengan bayinya sehingga langsung pulang setelah pesta selesai. Tinggal ia dan Budi yang harus menangani tumpukan pekerjaan itu. Pukul 5 pagi, Sari sudah harus bangun, hanya sempat sarapan sedikit lalu duduk berjam-jam untuk dirias. Setelah dirias, ia tidak berani makan atau minum apapun, takut lipstiknya luntur. Sampai jam segini, perutnya belum terisi apa-apa dan terus berbunyi keroncongan. Ia merasa sangat lelah. Melihat tumpukan piring ini, ia rasanya ingin pingsan. Sari berlari ke halaman, menarik perlahan baju Budi. Mas, tinggalkan itu, bantu aku ke dalam. Budi yang sedang menggulung kabel listrik melihat Sari berkata begitu lalu bertanya, ada apa? Tumpukan piring di luar sana banyak sekali, entah kapan selesainya. Aku lapar sekali. Aduh, Mas ceroboh sekali. Di dapur pasti masih ada makanan. Biar Mas ambilkan, kita makan dulu ya. Budi dan Sari masuk ke dapur mencari makanan. Namun dapur kosong melompong, di dalam kulkas pun tidak ada apa-apa. Begitu rapi, tidak ada makanan yang layak untuk mengganjal perut. Budi menoleh dan berkata, ya sudah Mas, antar kamu ke kecamatan makan bakso, sekalian cuci rambut ya. Lalu bagaimana dengan tumpukan piringnya? Tinggalkan saja, nanti kita bersihkan sama-sama saat pulang. Ayo cepat Mas, juga sudah lapar. Atau lihat apakah masih ada mie instan di rumah, kita makan itu dulu. Makan mie instan panas-panas nanti berjerawat. Istri Mas yang cantik ini kalau wajahnya berjerawat kan jadi jelek. Dengarkan Mas, ayo cepat. Sari akhirnya mengikuti Budi naik motor dan mereka pun pergi. Ibu Tari bangun dari tidur dan mendapati rumah sepi. Tak terlihat batang hidung putra dan menantunya. Ia pergi ke dapur dan melihat tumpukan piring masih berserakan. Belum ada satupun yang dicuci. Darahnya mendidih. Baru jadi menantu, masih bau kencur, sudah malas-malasan, kabur dari pekerjaan dan malah tidur ya. Berpikir demikian, ia berlari ke kamar menantunya dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Diketuk beberapa kali, tidak ada yang menjawab. Ibu Tari bersuara, Sari, Sari. Karena tidak ada jawaban, ia berkata, kalau tidak jawab, ibu masuk ya. Setelah berkata demikian, ia memutar kenop pintu. Pintu tidak terkunci, ia mengintip ke dalam, kamarnya kosong. Dua anak ini bukannya bekerja malah kabur main. Benar-benar bawa sial, malasnya minta ampun, bisanya cuma melempar pekerjaan ke orang lain, gumamnya. Setelah itu ia berbalik untuk keluar. Adegan ini dipergoki oleh nenek Omah.
Nenek Oma berseru keras, mereka baru menikah, ngapain kau mengintip kamar mereka? Dasar tidak sopan. Ibu, ini kamar anak laki-lakiku, aku masuk mencarinya sebentar, memangnya kenapa? Kenapa? Kamar itu privasi mereka, baru selesai menikah, pasti masih lelah dan butuh istirahat. Untuk apa kau mengganggu mereka? Aku panggil-panggil dari luar, tidak ada yang menyahut. Kulihat pintunya tidak dikunci, makanya aku masuk. Lagian tidak ada siapa-siapa. Mereka pergi entah kemana sejak siang tadi, Bu. Halah, mau pergi kemana itu hak mereka. Kenapa kau cerewet sekali? Banyak omong. Ibu Tari takut pada Nenek Oma. Jika berdebat lebih lanjut, nenek pasti akan memakinya lagi. Maka Ibu Tari dengan gontai pergi ke dapur untuk bersih-bersih. Sambil bekerja, ia terus bergumam mengutuki Sari. Nenek Oma bangun, minum air, lalu duduk di ruang tamu menonton TV. Meski sudah berusia 80 tahun, matanya masih sangat awas. Ia bisa melihat dengan sangat jelas tanpa kacamata. Tuhan memang memberkatinya dengan mata yang tajam. Dulu nenek juga kurang menyukai Ibu Tari karena keluarga Ibu Tari lebih kaya darinya. Selain itu, sifat Ibu Tari yang seperti nyonya besar dan manja pada suaminya membuat Nenek Omah merasa kesal. Namun sejujurnya, kalau soal pekerjaan rumah, jika Ibu Tari tidak mengerjakannya ya sudah. Tapi kalau ia yang mengerjakan, semuanya selalu beres dan bisa dibilang sangat cekatan. Hanya dalam sekejap, dapur menjadi rapi dan bersih, tinggal tumpukan piring dan panci yang belum dicuci. Ibu Tari menghela napas dan sengaja berbicara keras agar didengar oleh Nenek Omah. Orang lain beruntung punya menantu tinggal duduk manis dilayani tapi malah memaki, sedangkan aku cuma kulit dan tulang, nasibku benar-benar malang. Punya menantu yang mulutnya manis tapi pemalas. Melihat pekerjaan langsung kabur, menyerahkan semuanya ke ibu mertua, sungguh sial. Nenek Oma yang sedang menonton TV mendengar gumaman Ibu Tari. Ia langsung menyahut, kau bergumam apa itu? Siapa yang kau bilang sial, hah? Aku tidak bilang apa-apa, Bu. Mungkin ibu yang salah dengar karena sedang nonton TV, kilah Ibu Tari ketakutan sambil sibuk mencuci piring. Ketika pekerjaannya hampir selesai, terdengar suara motor Budi dan Sari kembali. Melihat Nenek Oma sedang menonton TV di ruang tamu, Sari menyapanya dengan sopan. Nenek sudah bangun? Iya, sudah tua. Terlalu lama berbaring bikin punggung pegal. Kalian habis dari mana? Suara Nenek Omah kepada cucu menantunya sangat lembut, berbeda jauh dengan nada bicaranya kepada menantunya sendiri, yang membuat Ibu Tari kesal mendengarnya. Budi segera menjawab neneknya, Budi lapar jadi sekalian bawa Sari makan lalu mampir sebentar mengantar Sari cuci rambut dan bersihkan sisa riasan wajah. Astaga, apa di rumah tidak ada makanan lagi? Cucu nenek pasti kelaparan sejak pagi ya? Iya, lapar sedikit saja Nek, tapi Mas Budi memaksa saya ikut, jadi ya tidak apa-apa. Kalau lapar ya pergi makan, untuk apa ditahan-tahan. Ibu Tari yang mendengar suara motor juga berlari keluar dari dapur. Kedua tangannya masih penuh busa sabun. Menyaksikan percakapan Nenek Omah dan menantunya, darahnya mendidih. Ia berbicara dengan nada tinggi kepada Nenek Omah, Ibu, pekerjaan di rumah segunung. Bagaimana Ibu bisa bilang tidak ada apa-apa? Ibu jangan terlalu memanjakan cucu menantu, nanti dia bisa melunjak dan menginjak kepala kita. Sari, cepat ke sini bantu Ibu. Loh, dia baru saja masuk ke rumah ini, biarkan dia terbiasa dulu. Pekerjaan itu biar kau yang kerjakan sebentar juga selesai. Kenapa kau selalu marah-marah pada anak ini? Bat, Nenek Omah menoleh ke arah Sari dan berkata, Ibu mertuamu memang bicaranya begitu, tapi dia sangat cekatan. Nanti kalau sudah lama tinggal bersamanya, kamu juga akan terbiasa. Iya Nek, saya permisi ke belakang bantu Ibu sebentar ya Nek. Nenek Omah menatap cucu menantunya dan berkata, ya sudah, kalau tidak lelah, bantu ibumu juga tidak apa-apa. Pekerjaan banyak membuat semua orang lelah, kalau dikerjakan bersama-sama pasti cepat selesai lalu bisa istirahat. Sari masuk ke dapur, menyingsingkan lengan bajunya lalu mendekati Ibu Tari. Bu, Ibu istirahat saja ke kamar, biar saya yang selesaikan ini. Baru pulang habis puas main-main, meninggalkan pekerjaan untuk orang tua, lalu pas sudah mau selesai baru ikut campur cari muka? Tidak perlu. Melihat Ibu Tari berbicara dengan nada kesal, Sari tidak menyerah dan berkata, Bu, saya minta maaf. Tadi niatnya saya mau makan dulu baru pulang dan membersihkan semuanya. Saya lapar sekali, Bu. Sudahlah, Ibu istirahat saja, sisanya serahkan padaku. Bu, tolong maklumi saya ya. Mendengar nada manja Sari, Ibu Tari pun luluh dan tidak lagi bersikeras. Ia berdiri, mencuci tangannya, lalu berjalan langsung ke kamarnya. Ia membanting pintu hingga Pak Tirta terlonjak kaget. Kenapa nutup pintu kencang sekali, mau merusak pintu ya? Di rumah ini cuma aku yang jadi pendosa, sementara yang lain adalah orang baik. Pak Tirta yang sedang membaca buku, melirik istrinya lewat kacamata bacanya dengan nada jenaka. Siapa yang berani-beraninya mengganggu sarang semut?
Siapa lagi kalau bukan ibumu yang berharga itu dan menantu kesayangan kalian berdua. Aku sampai capek, dia kan baru masuk ke rumah ini. Kenapa kamu tegang sekali? Biarkan dia bernapas dulu. Bapak terus-terusan membelanya ya. Kalau mereka pindah rumah nanti kita bisa kehilangan segalanya. Duduk saja sana sambil marah-marah. Anak lelakiku yang kulahirkan dari rahimku sendiri, berani dia melawan ibunya dan pindah rumah. Kenapa tidak berani? Anak muda zaman sekarang tidak seperti kita dulu. Disuruh orang tua langsung nurut. Kalau suka mereka tinggal, kalau tidak suka mereka pergi. Coba lihat keluarga Bu Ningsih itu. Anak dan menantunya pindah rumah. Kudengar juga karena ribut mertua dan menantu. Rumah besar mereka tidak mau tinggal, lebih milih ngontrak di tempat sempit. Mendengar perkataan Pak Tirta, Ibu Tari pun merasa cemas. Budi adalah anak laki-laki kesayangannya yang tak ingin ia lepaskan. Dulu saat Budi sekolah di luar kota, ia terus bolak-balik menjenguknya. Melihat anaknya kos di tempat sempit, hatinya hancur. Makanya saat Budi lulus, ia langsung mencari-cari koneksi agar Budi bisa bekerja di dekat rumah, tak peduli gajinya sedikit. Asalkan dekat, ia sudah sangat bahagia. Budi adalah tipe anak yang berbakti dan penurut. Jadi ia tak berani melawan ibunya, menerima saja pekerjaan yang dicarikan sang ibu. Makan malam hari itu diurus penuhnya oleh Sari. Nenek Omah melihat hidangan yang ditata indah dan terus-menerus memujinya. Cucu menantu nenek pintar sekali. Setelah memasukkan sepotong makanan ke mulutnya, Nenek Omah mengangguk-angguk, tampak sangat puas. Melihat ibu mertuanya terus memuji menantunya, Ibu Tari cemburu dan wajahnya memerah karena marah. Sepanjang makan, wajahnya muram dan tak bicara sepatah kata pun. Keesokan paginya, Sari mengatur alarm pukul 5.00. Biasanya di rumah ia tidur sampai jam 7.00. Bangun, sarapan, lalu langsung berangkat kerja. Namun sebelum menikah, ibunya berpesan agar ia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga suami. Jangan sampai keluarga suami mencelanya. Mendengar suara alarm berbunyi, Sari merangkak bangun, meraba-raba ponselnya lalu mematikannya. Ia menguap panjang, meregangkan tubuh, lalu menyingkap selimut hendak bangun. Budi yang berbaring di sebelahnya melihat istrinya bangun pagi. Segera menarik tangan istrinya agar kembali berbaring di sampingnya. Ia memeluk Sari dan berkata, "Jam segini kenapa sudah bangun pagi sekali? Hari ini kan hari libur, tidak usah kerja. Bangun pagi buat apa?" "Aku harus bangun buat nyiapkan sarapan keluarga." "Sudahlah, tidur lagi sebentar biar segar. Semalaman kan sudah kerja keras, kamu pasti lelah. Tidur lagi sebentar baru bangun." "Jangan begitu. Nanti telat jam sarapan keluarga." "Halah, sebelum ada kamu, keluarga kita juga tidak ada yang kelaparan. Ibuku sudah urus semuanya. Tugasmu sekarang cuma tiduran di sini peluk aku. Kita tidur lagi sebentar." Setelah berkata demikian, Budi memeluknya semakin erat. Sari berusaha melepaskan diri dari pelukan suaminya tetapi tak berdaya. Ia terpaksa berbaring diam dalam pelukan suaminya. Pada dasarnya, ia memang merasa sangat lelah. Semalam di malam pertama mereka, kedua suami istri itu terus-terusan bekerja keras. Budi sangat kuat sehingga dalam satu malam bisa melakukannya beberapa kali. Dan kemudian dalam pelukan hangat suaminya, Sari pun tertidur kembali. Di tengah mimpi, suara melengking Ibu Tari di luar pintu membuat sepasang suami istri itu terbangun kaget. "Astaga, matahari sudah tinggi masih tidur, sudah nikah tapi masih bawa kebiasaan lama mau nunggu ibu mertua yang melayani. Dan bawakan makanan ya." Sari menoleh, mengambil ponselnya dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ia bergumam, "Mati aku ketiduran." Setelah itu, ia buru-buru mengikat rambutnya dan berjalan lurus ke pintu. Begitu membuka pintu, ia melihat Ibu Tari memegang sapu berdiri tepat di depan pintu, membuatnya terlonjak kaget. "Bu, ada apa, Bu?" Nasib orang tua ini benar-benar menyedihkan. Sudah punya menantu tapi tetap harus masak dan melayani seisi rumah. Tidak ada yang lebih menderita dariku. Sudah sakit punggung masih harus membungkuk membersihkan rumah. Sari dengan cepat mengambil sapu dari tangan Ibu Tari lalu berkata, "Aku ketiduran, Bu, tolong maklumi. Sini sapunya, biar aku yang menyapu rumah." Ibu Tari melepaskan sapu hingga jatuh ke lantai tanpa berkata apa-apa, menatap Sini Sari, lalu melenggang pergi ke kamarnya. Ibu Tari yang punya kebiasaan bangun pagi, melihat dapur dan panci masih dingin, tidak melihat menantunya bangun menyiapkan sarapan, merasa sangat kesal. Ia berniat pergi ke kamar memanggil menantunya, namun malah berpapasan dengan Nenek Omah yang juga sudah bangun. Nenek Omah terus mondar-mandir di dalam rumah, membuatnya kesulitan untuk buka mulut memanggil menantunya. Ibu Tari tahu Nenek Omah sangat menyayangi Sari. Jika ia memanggil menantunya sekarang, ibu mertuanya itu pasti akan meneriakinya. Ya, sudah nasibnya begini. Jadi ia terpaksa dengan gontai menyiapkan sarapan untuk seisi keluarga. Setelah selesai memasak, ia mengangkat kepala dan tidak melihat ibu mertuanya mondar-mandir lagi. Entah kemana beliau pergi.
Setelah mengintip sebentar dan tak melihat nenek Omah, Ibu Tari baru berani membawa sapu ke pintu kamar Sari untuk membuat suara. Begitu masuk ke kamar, Ibu Tari kembali bersungut-sungut. Dari awal aku sudah tidak suka. Dilarang tapi semua orang tidak mau dengar. Anak manja orang kaya memangnya bisa kerja apa? Pak Tirta yang sedang duduk membaca buku menukas ibu ini selalu begitu. Aku bilang ibu tidak mau dengar, nanti jangan menyesal. Bapak ini kerjanya cuma baca buku saja. Tidak tahu apa-apa soal urusan rumah. Loh, ini kan hobiku. Masa ibu mau melarangku sudah pensiun tidak ada kerjaan, kalau tidak baca buku mau ngapain? Ibu juga harus banyak baca buku biar pikiran tenang. Jangan mikir yang tidak-tidak terus. Iya, Bapak memang elegan. Aku tidak bisa begitu. Aku ini cuma pembantu di rumah ini, mana berani bermimpi punya kebiasaan elegan seperti Bapak. Mulai lagi nyindirnya, diamlah biar aku bisa baca. Jangan terlalu banyak mencari-cari kesalahan, nanti badan sendiri yang capek. Ibu Tari menghela napas panjang lalu merebahkan diri ke ranjang. Pak Tirta menatap istrinya sekilas lalu menggelengkan kepala bosan. Pak Tirta adalah pria yang lembut, elegan, dan sangat menyayangi istri dan anak-anaknya. Setiap kali Ibu Tari kesal tentang sesuatu, ia selalu kembali ke kamar dan menumpahkan amarahnya pada suaminya. Pak Tirta hanya menjawab dengan kata-kata yang tenang, tak pernah meninggikan suaranya pada istrinya, sehingga Ibu Tari seringkali malah semakin menjadi-jadi. Sifat Ibu Tari memang keras kepala dan suka mencari kesalahan, namun ia sangat cekatan, sangat memanjakan suami dan anaknya, serta sangat melayani ibu mertuanya. Karena itu, tak ada alasan bagi Pak Tirta untuk membencinya. Hubungan ibu mertua dan menantu di hari-hari pertama bagi pengantin baru seperti Sari tidak berjalan terlalu mulus. Ia sedikit sedih, namun ia percaya kelak jika ia berbakti, ibunya pasti akan luluh dan mengubah sikapnya. Oleh karena itu, ia selalu berusaha mengambil hati Ibu Tari. Namun Sari bagaikan duri dalam daging yang tak bisa dicabut, sehingga apapun yang dilakukan Sari tak pernah memuaskan Ibu Tari. Sari mendapat cuti 7 hari untuk urusan pernikahannya. Setelah menikah, ia hanya punya waktu 4 hari lagi di rumah. Bagi anak muda zaman sekarang, setelah menikah biasanya mereka akan pergi bulan madu untuk memupuk kasih sayang sekaligus menikmati masa muda. Namun meski sangat ingin dan punya biaya, Sari tak bisa pergi. Tinggal di keluarga besar 3 generasi seperti di rumah suaminya, urusan makan saja sulit, apalagi urusan pergi jalan-jalan. Menyadari hal itu, ia tak berani menuntut suaminya dan lebih memilih tinggal di rumah untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan menantu yang baik. Pagi-pagi ia bangun membersihkan rumah dan memasak sarapan untuk seluruh keluarga, lalu setelah makan baru berangkat kerja. Sari bekerja sebagai akuntan di sebuah pabrik garmen di kecamatan. Jarak pabrik ke rumah orang tua kandungnya hanya 1 kilometer lebih, tetapi ke rumah suaminya mencapai 6 kilometer. Siang harinya, ia tidak pulang ke rumah ibunya untuk makan. Ia sudah meminta izin kepada keluarga suaminya dan tentu saja nenek Oma sangat setuju. Ibu Tari pun dengan terpaksa harus mengangguk. Sore harinya sepulang kerja, ia mampir ke pasar membeli lauk pauk untuk menyiapkan makan malam. Sejak ia menjadi menantu, Ibu Tari seolah ingin melimpahkan semua pekerjaan rumah kepadanya. Ibu Tari mendaftar kelas 6 yoga ibu-ibu di balai desa. Setiap jam masak ia pergi dan baru pulang saat jam makan tiba. Karena itu, Sari harus sibuk dengan segala urusan rumah. Selesai memasak, ia harus membersihkan rumah dan menyapu halaman. Untung saja ia cekatan, jadi semuanya bisa diselesaikan dalam sekejap. Nenek Oma sangat puas dengan cucu menantunya ini. Melihat gadis itu pintar dan gesit, ia membanggakannya kepada Ibu Lilis. Tetangga mereka, setiap kali wanita itu datang berkunjung. Suatu hari Ibu Tari sedang di rumah saat Ibu Lilis datang berkunjung. Nenek Oma kembali menyanyikan pujian untuk cucu menantunya. Ia mengangkat baju yang dipakainya dan memamerkannya pada Ibu Lilis. Lihat, baju yang kupakai ini bagus tidak? Bagus sekali, Bu. Ibu beli di mana kok, pintar sekali milihnya. Kelihatan lebih muda 10 tahun. Cucu menantuku yang membelikannya. Anak itu sangat pintar. Dia bekerja keras tapi tetap perhatian pada nenek tua ini. Tidak seperti orang itu. Kerjaannya cuma makan tidur tapi tidak pernah memperhatikanku. Meski memuji cucu menantunya, nenek Oma tak lupa menyindir menantunya sendiri. Ibu Tari yang berada di dalam rumah mendengar ucapan nenek Oma merasa sangat marah tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Ibu Lilis bersuara, ibu sangat beruntung dapat cucu menantu yang penurut dan baik. Iya, dia anak orang berada, tidak meremehkan keluargaku yang miskin ini, malah sangat berbakti dan perhatian. Dikiranya dia itu nyonya besar yang sombong, tapi ternyata tidak. Dia tahu sopan santun, pintar, dan gesit. Kalau dia melahirkan seorang cicit laki-laki untukku, kebahagiaanku sudah lengkap. Oh iya, mereka sudah menikah hampir setahun. Kenapa sih Sari belum kelihatan tanda-tandanya, Bu? Jangan-jangan. Ibu jangan mikir yang tidak-tidak. Mereka masih muda, masih mengejar karir, biarkan saja pelan-pelan, tidak usah terburu-buru.
Nenek Oma sebenarnya juga cemas, tapi karena ingin membela cucu menantunya, ia mencoba berdalih agar tetangganya tidak bergosip macam-macam. Ibu Lilis memajukan bibirnya dan berkata, halah, kalau uang kapan saja bisa dicari. Punya anak itu yang susah. Anak zaman sekarang entah gaya hidupnya bagaimana, banyak yang sudah nikah tapi tidak bisa punya anak. Habis puluhan juta tapi tetap tidak punya anak. Ibu harus mendesak mereka, kalau kelamaan nanti malah mandul. Nenek Oma tampak merenung. Perkataan Ibu Lilis masuk akal. Dilihat dari fisik, Sari dan Budi tidak ada masalah. Keduanya sehat dan penuh vitalitas. Tapi sudah hampir setahun mereka belum juga membahas soal anak. Nanti malam sepulang Sari kerja, nenek harus bertanya padanya. Sejak tadi, Ibu Tari duduk di dalam rumah, mendengarkan seluruh percakapan kedua wanita tua itu tanpa bicara. Di titik ini, ia keluar dari rumah dan bersuara. Bu Lilis benar, Bu. Aku juga khawatir si Sari tidak bisa punya anak. Budi sehat. Itu tidak usah diragukan, tapi soal si Sari, kita kan tidak tahu masa lalunya bagaimana. Jangan-jangan dia punya penyakit, makanya sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Nenek Oma melirik menantunya, namun untuk urusan ini ia tidak bisa membela cucu menantunya. Urusan memiliki keturunan, apalagi cucu laki-laki penerus marga adalah perkara besar. Hampir setahun ini, Sari berangkat pagi pulang malam, mengurus pekerjaan rumah dan memasak. Di hari Minggu saat libur kerja, Sari malah sibuk belajar entah apa. Karena itu, nenek tidak punya banyak kesempatan untuk mengobrol dan menanyai cucu menantunya itu. Kadang, jika ditanya sedikit, ia hanya tersenyum dan berkata mereka masih muda dan masih mengejar karir. Lalu ia akan bersikap manja, mengalihkan pembicaraan, membuat nenek tidak bisa bertanya lebih lanjut. Sore harinya Sari baru pulang kerja. Belum sempat memarkirkan motor di halaman, Nenek Oma seolah sudah menunggunya di ruang tamu dan memanggil dengan suara lantang, Sari cepat ke sini. Sari yang mendengar suara neneknya memanggil, buru-buru menurunkan standar motornya dan berlari ke dalam rumah. Nek, ada apa, Nek? Duduk sini, nenek mau tanya sesuatu padamu. Ada apa, Nek? Nenek bikin aku deg-degan saja. Kapan kalian mau kasih nenek cicit? Apa kalian mau nunggu nenek tutup usia sebelum sempat melihat wajah cicit nenek? Mendengar itu, Sari pun bernapas lega. Kukira ada urusan penting apa. Astaga, anak ini memangnya urusan ini tidak penting. Nek, sebenarnya kami sedang menunda. Tahun ini saya sedang mengejar sertifikasi akuntan manajer dulu. Setelah itu selesai, baru saya pikiran soal anak. Sejujurnya, Nek, mumpung masih muda dan belum ada tanggungan anak, masih ada waktu untuk belajar dan meniti karir. Kalau sudah sibuk mengurus bayi, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Nek. Habis lebaran ini saya sudah selesai kursusnya. Tahun depan saya pasti kasih nenek cicit yang lucu. Nenek harus sehat-sehat ya, supaya nanti bisa bantu menggendong cicit. Dasar anak nakal, nenek sudah setua ini, mana kuat angkat-angkat bayi. Keduanya pun tertawa lepas. Nenek Oma seolah terlepas dari beban berat di hatinya. Sudah tua tak bisa membantu anak cucu, biarkan sajalah mereka bebas melakukan apa yang mereka mau. Beri mereka waktu untuk mengejar karir, sehingga nanti setelah ekonomi stabil, merawat anak juga tidak akan terlalu berat. Nenek Oma berpikir demikian, namun Ibu Tari tidak berpendapat sama. Hari itu hujan turun, Ibu Tari tidak pergi senam, melainkan berlatih sendiri di kamarnya. Mendengar percakapan nenek dan cucu itu, Ibu Tari langsung keluar dan berkata, perempuan kalau sudah bersuami untuk apa mengejar karir, urusan cari uang itu tugas laki-laki, urusan melahirkan anak itu baru tugas penting. Bu, urusan ini tidak boleh dibiarkan mereka yang memutuskan sendiri. Melihat nenek Omah diam, Ibu Tari melanjutkan, Budi itu anak laki-laki penerus. Suami saya dan saya cuma punya dia satu-satunya anak laki-laki. Kalau Sari tidak bisa melahirkan, menurutku lebih baik cari istri lain yang bisa melahirkan. Perempuan yang tidak menganggap penting urusan keturunan itu tidak berguna. Urusan keturunan adalah hal yang krusial, walaupun sangat menyayangi cucu menantunya, Nenek Omah tak bisa membelanya. Ini berkaitan dengan keberlangsungan garis keturunan keluarga. Jika sampai generasi cucunya tidak ada penerus, bagaimana nanti ia mempertanggungjawabkannya pada leluhur? Ia menoleh menatap Sari, menggenggam tangannya dan berkata, kamu usahakanlah secepatnya. Sambil kerja sambil melahirkan. Kalau terlalu sulit, berhenti kerja dulu untuk punya anak. Nenek sudah tua, tidak akan hidup lama lagi untuk menunggu. Jangan buat nenek sedih ya, Nak. Sari merasa cukup sedih mendengar ucapan Ibu Tari, tetapi mendengar perkataan dari lubuk hati neneknya, ia merasa sangat bersalah. Sebenarnya hanya butuh beberapa bulan lagi saja ia bisa mendapatkan sertifikasi akuntan manajer yang ia impikan. Jika punya waktu untuk fokus belajar, ia pasti sudah lulus dari dulu. Tapi karena sibuk dengan urusan rumah mertua, ia hanya bisa meluangkan waktu belajar di akhir pekan. Akibatnya waktunya jadi molor. Ia menatap neneknya dan ibu mertuanya lalu berkata,
Nek, Bu, tolong beri saya waktu 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan lagi, tidak akan terlalu lama. Setelah itu saya akan memikirkan soal anak. Saya berjanji tolong maklumi saya ya, Bu Nek. Maklumin kamu? Terus siapa yang mau memaklumi kami? Suara Ibu Tari meninggi. Kalau tahun depan belum ada cucu buat kami timang, jangan salahkan Ibu. Sikap Ibu Tari membuat Sari sedikit takut. Anak adalah anugerah Tuhan. Mana bisa dipesan langsung jadi? Butuh waktu. Apalagi saat ini ia sedang sibuk bekerja dan belajar. Kalaupun mencoba hamil, belum tentu langsung berhasil. Ibu Tari memang sedari awal tidak bersimpati padanya. Ditambah lagi masalah ini entah bagaimana perlakuan ibu mertuanya nanti. Malam itu Sari menyampaikan kekhawatirannya kepada suaminya. Budi sepenuhnya mendukung istrinya dan menenangkannya. Kamu selesaikan saja dulu urusan pekerjaan dan belajarmu. Kalau kamu sudah siap, kita punya anak juga belum terlambat. Pekerjaanku sekarang juga sedang sibuk, belum bisa banyak membantu. Kalau kamu hamil sekarang, kamu pasti sangat kelelahan. Urusan ini biar aku yang urus, nanti aku yang bicara pada ibu dan nenek. Aku akan bilang kalau aku yang masih sibuk dan belum siap jadi ayah. Percaya padaku, aku bisa membujuk mereka. Mereka sayang padaku. Tidak mungkin mereka mau melihatku hidup kesusahan. Aku sungguh beruntung bisa menikah denganmu, Mas. Sari memeluk erat Budi. Budi pun membalas pelukan istrinya dengan erat. Ia membelai rambut istrinya yang halus, mengangkat dagunya, menatap matanya dan berkata, seharusnya aku yang bilang begitu. Terima kasih sudah datang kepadaku, menjadi istriku dan bekerja keras demi keluargaku. Setelah itu Budi mendaratkan ciuman mesra di bibir istrinya. Mereka pun terhanyut dalam pelukan satu sama lain. Hari-hari berikutnya berlalu cukup damai bagi Sari. Ia masih tetap bekerja sekaligus melayani keluarga suaminya seperti biasa. Budi telah berhasil membujuk ibu dan neneknya untuk memberi mereka waktu sebentar lagi. Karena itu, Ibu Tari tidak lagi mendesak atau menyindir Sari. Hingga suatu hari seorang tamu tak diundang muncul di keluarga Ibu Tari, menandai dimulainya masa-masa sulit bagi Sari. Dulu, keluarga Ibu Tari memiliki tetangga yang sangat dekat. Kedua keluarga sudah menganggap satu sama lain seperti saudara. Tetangga tersebut memiliki seorang anak perempuan yang seumuran dengan Sari. Gadis itu bernama Maya. Maya dan Budi sangat akrab. Saking akrabnya, kedua keluarga pernah berjanji untuk menjodohkan mereka saat sudah besar. Saat Maya lulus SMP, keluarganya pindah ke kota Bandung. Sudah hampir 10 tahun mereka tidak kembali. Kali ini Maya baru saja lulus kuliah. Ia belum terburu-buru mencari kerja, jadi ia menyempatkan diri pulang kampung untuk reuni SMP sekaligus mengunjungi kampung halamannya. Di kampung itu tak ada kerabat lain selain keluarga Ibu Tari. Melihat Maya mengintip di pagar, Ibu Tari yang mengenali orang lama itu langsung berlari menyambutnya. Maya, ini kamu nak? Ibu Tari, aku kangen banget sama ibu, makanya aku kesini jenguk ibu. Ibu juga kangen banget sama kamu, sudah hampir 10 tahun tidak bertemu. Sini ibu lihat, wah sudah seperti model saja. Ibu bisa saja. Aku jelek kok, Bu. Kalau kamu jelek, berarti di dunia ini tidak ada orang yang cantik. Ayo cepat masuk dan minum dulu. Iya, Bu. Maya menarik koper dan tas besarnya masuk ke dalam rumah. Ibu Tari melihat tumpukan barang itu dan dengan heran bertanya, kok banyak sekali barang bawaannya, nak? Oh, aku bawa sedikit oleh-oleh untuk semuanya di sini, Bu. Hari itu adalah hari Minggu. Sari sedang tidak ada jadwal kursus sehingga ia juga berada di rumah. Budi juga libur, jadi semua anggota keluarga berkumpul. Mendengar ada tamu, Budi dan Sari yang berada di kamar pun keluar. Begitu melihat Budi, Maya langsung berlari memeluk lengan Budi dan berkata, Mas Budi, lama sekali tidak bertemu, aku kangen banget sama Mas. Budi tersenyum canggung. Ia tidak menarik tangannya dan membiarkannya begitu saja, lalu tangan satunya mengusap kepala Maya. Anak ini sudah besar masih saja manja. Lalu seolah baru teringat, Budi menarik tangannya dan merangkul bahu Sari sambil memperkenalkan. Maya belum kenal istriku kan? Ini Sari, istriku. Umurnya 2 tahun lebih tua darimu. Sari, ini Maya, adik tetangga sebelah rumah kita dulu. Kami dekat seperti saudara kandung. Dia sudah lama pindah ke kota. Keluarga kami cuma berkomunikasi lewat telepon. Hari ini dia ada kesempatan pulang kampung dan mampir ke rumah kita. Maya menundukkan kepala menyapa Sari dan Sari pun membalasnya. Tiba-tiba bertemu Maya, Sari merasa hatinya tidak tenang. Sementara itu, Maya memandang Sari dengan tatapan tidak suka. Setelah menyapa Sari tanpa repot-repot berbasa-basi, ia langsung menoleh pada Ibu Tari. Ibu Tari, aku mau main di sini beberapa hari. Aku sudah tidak punya kerabat lain. Boleh ya aku numpang menginap di sini sebentar? Tanpa berpikir panjang, Ibu Tari langsung menyetujuinya. Tinggallah di sini selama yang kamu mau. Keluarga ibu sudah menganggapmu seperti anak sendiri, tidak perlu sungkan. Maya sangat kegirangan dan memeluk Ibu Tari dengan manja layaknya anak perempuan yang lama berpisah dengan ibunya. Aku paling sayang sama Ibu Tari sedunia.
Sudahlah, pintar sekali kamu merayu. Ayo bawa kopermu masuk. Perjalananmu pasti melelahkan ya. Ayah dan ibumu sehat-sehat saja kan? Sambil menuntun Maya masuk, Ibu Tari terus bertanya tanpa henti. Saat sampai di beranda, ia menoleh dan berkata pada Sari, "Kamu cepat pergi ke pasar beli ayam dan makanan enak untuk menjamu tamu istimewa kita ya." "Baik, Bu." Budi yang berdiri di samping istrinya menimpali. "Biar Mas antar kamu." Ibu Tari buru-buru memanggil Budi. "Budi, kesini! Ibu minta tolong." "Ada apa, Bu?" "Bantu ibu rapikan kamar, ambil kasur di atas lemari dan gelar untuk Maya tidur." "Nanti pas aku pulang bisa kan, Bu?" "Tidak bisa, anak ini baru datang jauh-jauh, cepat gelar kasurnya biar dia bisa istirahat kalau capek. Pasar kan dekat, biarkan si Sari pergi sendiri. Dia punya kaki dan tangan, memangnya kenapa kalau tidak kamu antar?" "Sudah, Mas bantu ibu saja. Aku bisa pergi sebentar, tidak apa-apa." Setelah berkata demikian, Sari masuk ke rumah mengambil uang dan kunci motor, lalu pergi ke pasar. Budi mengikuti Ibu Tari membantu Maya membawakan kopernya dan membereskan kamar untuknya. Rumah Ibu Tari tidak mewah tapi cukup luas. Rumah itu dibangun dengan gaya tradisional yang memiliki ruang tengah. Ruang tengah berfungsi sebagai ruang tamu. Di sisi kiri dan kanan masing-masing dibangun menjadi 2 kamar. Di satu sisi ada kamar Nenek Omah dan kamar Pak Tirta serta Ibu Tari. Di sisi lain ada kamar Sari dan Budi serta kamar Nisa, adik Budi sebelum menikah. Karena Nisa sudah menikah, kamar itu jadi kamar tamu atau tempat Nisa dan suaminya menginap saat berkunjung. Saat mengantar Maya ke kamar, Ibu Tari menyalakan lampu dan berkata, "Rumah ibu tidak mewah. Kamu menginap di kamar ini saja dulu. Tidak sebagus rumahmu di kota. Mohon dimaklumi ya." "Ibu kan sudah bilang anggap aku orang sendiri, kalau ibu masih bicara sungkan begitu aku jadi sedih loh." "Ya sudah, ibu cuma takut kamu tidak nyaman. Bisa dekat sama ibu saja aku sudah senang banget." Maya dengan riang memeluk lengan Ibu Tari dan menyandarkan kepalanya di bahu wanita paruh baya itu. Ibu Tari juga tertawa, "Ibu juga senang ketemu kamu. Menginaplah lebih lama di sini ya. Aku takut malah ngabisin beras di rumah ibu nanti." "Ah, masa iya makanmu seberapa banyak sih?" Maya dengan nakal mengangkat lengannya. "Ibu lihat aku begini, makanku banyak loh. Ibuku kadang mau mengusirku karena makanku banyak tapi tidak gemuk-gemuk. Kamu cantik begini, mana tega mengusirmu. Coba saja Budi belum menikah, ibu pasti akan jadikan kamu menantu." "Aku mana berani bermimpi. Mas Budi kan sudah punya istri yang lebih cantik dariku." "Halah." Melihat Budi sedang sibuk menggelar kasur di dekat situ, Ibu Tari tidak mau melanjutkan ucapannya di tengah jalan. Ia takut jika mengatakan sesuatu yang buruk tentang menantunya di depan Maya, anaknya akan tersinggung, maka ia mengalihkan pembicaraan. "Ibu beranda andai punya anak laki-laki satu lagi, pasti akan kujadikan kamu menantu. Kamu mau tidak jadi menantu ibu?" "Mau dong, Bu. Tapi sayang aku tidak punya keberuntungan itu." Tepat saat Budi selesai membereskan kasur, ia berdiri, menatap Maya lalu berkata, "Sudah selesai ya, silakan Tuan Putri duduk." Maya dengan cepat berlari ke kasur, menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur itu. Ia memantul-mantulkan badannya dan berkata, "Empuk banget, makasih ya Mas Budi." "Sudahlah, pintar sekali memuji." Ketiganya bertemu setelah sekian lama, tertawa dan mengobrol hingga suaranya memenuhi seluruh rumah. Nenek Oma yang sedang berbaring istirahat di kamar mendengar keributan itu keluar dan berkata, "Ada apa ribut-ribut begini, orang mau tidur tidak bisa." Ibu Tari keluar dari kamar tersenyum dan berkata, "Ini sudah sore Bu, hari ini kita kedatangan tamu. Ibu ingat siapa ini?" Ibu Tari menunjuk Maya di sebelahnya. Mata Nenek Oma masih tajam jadi langsung mengenali. "Maya, wah, sudah besar ya. Ayah ibumu sehat?" "Sehat, Nek. Ayah dan ibuku selalu membicarakan nenek." "Buat apa dibicarakan terus?" "Dulu kan nenek sering menolong orang tuaku. Mereka sangat berterima kasih pada nenek." Hidup bertetangga memang harus saling tolong-menolong. "Sampaikan salam nenek untuk orang tuamu ya." "Ya Nek, nanti waktu pulang akan kusampaikan. Nenek sehat-sehat saja kan?" "Namanya orang tua, kadang sehat, kadang sakit. Ya sudah, kamu duduk-duduk saja dulu. Nenek capek mau balik istirahat." "Oh ya, Nek." Maya sangat pandai berbicara dan bersikap manis, karena itu ia sangat disukai oleh semua orang di rumah Budi. Bahkan Pak Tirta pun tampak senang saat bertemu dengannya. Malam itu, semua orang mengerumuni Maya dan mengobrol. Mereka menceritakan masa lalu, kisah Maya dan Budi waktu kecil, lalu tertawa riang. Hanya Sari yang tidak mengerti apa-apa dan duduk terdiam. Sesekali Maya bertanya padanya, ia hanya menggumam, dan tersenyum canggung tanpa tahu bagaimana harus menanggapi. Dalam situasi ini, ia seperti orang asing. Selesai makan, semua orang pindah ke ruang tamu untuk melanjutkan obrolan, hanya Sari yang sendirian membersihkan dapur. Budi duduk minum teh sebentar. Karena tidak melihat istrinya ke ruang tamu, ia bangkit dan turun ke dapur mencari Sari.
Kenapa tidak ke depan ikut ngobrol sama yang lain biar seru? Sari tetap fokus pada pekerjaannya tanpa menoleh sedikit pun pada Budi. Ia berkata, sudahlah, Mas ke depan saja ngobrol sama Maya. Pekerjaanku masih banyak, harus diselesaikan dulu. Ada lagi yang belum, sini Mas bantu. Tinggal sedikit lagi selesai kok, tidak usah. Kalaupun ke depan aku juga tidak tahu mau ngobrol apa, Mas ke sana saja. Budi mendengar istrinya berkata begitu membalas, ya sudah Mas ke depan duluan ya. Kalau sudah selesai cepat ke depan. Begitu Budi melangkah ke ruang tamu, Ibu Tari langsung menariknya duduk di sebelah Maya. Dari mana saja kamu? Duduk sini ngobrol sebentar sama dia. Nenek dan bapak sudah istirahat, ibu juga mau istirahat nih. Kalian ngobrol saja ya. Setelah selesai dengan urusan dapur, Sari ke ruang tamu dan melihat Budi serta Maya sedang mengobrol dengan sangat asyik dan akrab seolah-olah mereka adalah pasangan yang serasi. Tidak ingin mengganggu percakapan mereka, ia berjalan cepat ke kamarnya dan menutup pintu. Budi terlalu asyik mengobrol sehingga tidak menyadari kapan istrinya kembali ke kamar. Setelah cukup lama mengobrol, Budi menyuruh Maya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ia melongo ke dapur, melihat lampunya sudah mati, lalu membuka pintu kamarnya. Sari sudah berada di ranjang, tampak sudah tidur nyenyak. Ia perlahan mendekati istrinya dan bertanya pelan, "Kamu sudah tidur ya?" Melihat istrinya tak bergerak, ia dengan hati-hati naik ke ranjang, berbaring di sebelah Sari lalu memeluknya. Melihat Budi memejamkan mata, Sari perlahan membuka matanya. Sejak menikah hingga hari ini adalah kali pertama ia merasakan kesepian dan keterasingan. Sejak Maya menginjakkan kaki di rumah ini, semua perhatian tertuju padanya, termasuk perhatian suaminya. Entah mengapa, sejak kehadiran Maya, hatinya selalu merasa gelisah. Apakah ia sedang cemburu? Keesokan paginya Sari tetap bangun menyiapkan sarapan untuk keluarga seperti biasa. Di pedesaan orang terbiasa sarapan nasi agar perut terasa kenyang. Jadi sarapan juga memasak nasi dan lauk seperti makan siang atau malam. Maya bangun cukup pagi, lari pagi berkeliling kampung, lalu kembali untuk mandi. Selesai mandi, Sari sudah menata makanan di meja makan dengan rapi. Maya mendekati meja makan, mengamati makanannya, lalu berkata pada Sari, "Pagi-pagi sudah makan makanan seberat ini, Mbak. Mana bisa masuk?" Di desa jarang ada warung makan tidak seperti di kota. Orang-orang terbiasa makan nasi biar perutnya hangat, Dek. Aduh, aku tidak bisa makan nasi. Mbak masakin mie instan saja buatku ya. Makan mie instan nanti berjerawat loh. Aku tidak akan masakin. Kenapa Mbak tidak beli bakso atau mie ayam di warung saja biar cepat atau masak sendiri? Di kampung kita tidak ada warung makan yang jualan pagi-pagi. Kalau mau makan bakso atau mie harus ke kecamatan dulu. Keluargaku sudah biasa makan nasi pagi-pagi, makan bakso cepat bikin lapar lagi, makanya aku tidak masak itu. Pasti karena orang-orang belum pernah makan bakso enak, makanya tidak tahu rasanya. Nenek omah masuk dan duduk di meja, menimpali. Tidak ada yang lebih baik dari nasi, cu. Bakso itu cuma enak di awal, tapi kalau sering dimakan bosan dan tidak sehat. Nasi itu yang paling mengenyangkan dan aman di perut. Orang bisa makan nasi seumur hidup, tapi tidak mungkin makan bakso seumur hidup. Sari, panggil bapak ibumu turun makan. Baik, Nek, jawab Sari. Maya dengan cepat berkata, "Mbak Sari, biar aku saja yang panggil mereka." Setelah itu ia berlari cepat ke kamar Ibu Tari dan mengetuk pintu. "Ibu, Bapak, ayo keluar makan." "Iya, Ibu keluar." Maya berbalik dan Ibu Tari pun membuka pintu. Seluruh keluarga sarapan dengan cepat lalu melakukan aktivitas masing-masing. Setelah mencuci piring, Sari langsung berangkat kerja. Di rumah tersisa Maya bersama Ibu Tari dan Nenek Omah. Selesai makan, Nenek Omah duduk sebentar lalu pergi ke rumah Ibu Lilis. Minum teh di pagi hari sambil mengobrol. Kedua wanita tua itu sangat akrab. Kadang Ibu Lilis yang datang, kadang Nenek Omah yang bertamu. Melihat di rumah hanya ada dirinya dan Ibu Tari, Maya mengajak Ibu Tari berbelanja. Ibu Tari langsung setuju. Setelah berpakaian rapi, Ibu Tari keluar dari kamar. Maya berlari, menggenggam tangan Ibu Tari dan memujinya setinggi langit. "Wah, Ibu Tari cantik sekali. Tapi baju yang Ibu pakai ini bikin Ibu kelihatan lebih tua loh." "Masa sih? Baju ini dibelikan Sari. Orang-orang memujiku pakai baju ini kok." "Iya, aku tidak bilang jelek. Bagus sih, tapi bikin Ibu kelihatan tua. Ibu kayak ibu-ibu umur 40. An tapi pakai baju ini malah jadi kayak nenek-nenek umur 70. An, ayo ikut aku pilihin baju yang bikin Ibu kelihatan muda 10 tahun. Tidak usahlah, bajuku sudah banyak, beli lagi cuma buang-buang uang. Nggak apa-apa, anggap saja ini hadiah dariku. Ayo Bu." Ibu Tari tanpa bicara lagi mengikuti langkah Maya ke pusat kecamatan. Maya mampir ke sebuah toko baju. Ia memilih sepotong baju yang cukup trendy dan mencocokkannya ke tubuh Ibu Tari. "Menurutku ini bagus banget. Coba Ibu pakai muat tidak? Ibu rasa ini agak gimana gitu."
Gimana apanya Bu? Ibuku sering pakai baju model begini. Ibuku lebih muda setahun dari ibu, tapi dia kelihatan sangat muda. Kalau jalan sama aku, orang-orang sering mengira kami kakak adik. Ibu coba saja dulu. Mendengar ucapan Maya, Ibu Tari masuk ke ruang pas. Memang benar saat mengenakan baju itu ia merasa jauh lebih elegan, seolah lebih muda 10 tahun. Tapi melihat warnanya yang mencolok, ia sedikit ragu. Ibu rasa warnanya terlalu terang, Nak. Nanti orang-orang menertawakanku. Wah, ibu pakai baju ini cantik sekali. Lebih cantik dan muda dari ibuku. Warnanya memang agak terang, tapi justru itu yang bikin awet muda, Bu. Zaman sekarang orang rela keluar uang banyak untuk operasi plastik biar kelihatan muda. Melihat Ibu Tari mengenakan baju yang bagus, seorang wanita parubaya yang usianya tampak lebih muda, 10 tahun dari Ibu Tari, menatap Ibu Tari dari atas ke bawah dan berkata, "Ibu pakai baju itu cocok sekali. Tahun ini umur ibu pasti baru 45 atau 46 ya?" Astaga, ibu bisa saja umur saya sudah hampir 60 loh. Wanita itu membelalakan mata, hampir 60 tapi awet muda sekali, kulitnya masih kencang. Saya kira kita seumuran loh, Bu. Mendapat pujian seperti itu, hidung Ibu Tari langsung mekar kebanggaan. Maya melihat wajah Ibu Tari sudah luluh. Ia memanggil pelayan toko, "Mbak, tolong bayar yang ini ya." "Baik, baju ini harganya 300.000 Kak." "Apa?" Ibu Tari terbelalak. "Mahal sekali, tidak usah, Ibu tidak jadi beli." "Ini hadiah dariku, Ibu terima saja. Tidak perlu sungkan. Bukankah Ibu sudah menganggapku seperti keluarga? Anggap saja anak memberi hadiah." Maya memeluk bahu Ibu Tari. Ibu Tari menepuk tangan Maya. "Kamu tidak punya banyak uang, kenapa belikan ibu barang semahal ini? Ibu tidak berani menerimanya." "Uangku lebih banyak dari yang ibu bayangkan. Ibu terima saja, biar aku senang. Kalau tidak bisa jadi menantu, aku bisa jadi anak ibu kan? Anggap saja anak perempuan membelikan kado buat ibunya." Melihat Maya tulus ingin memberi, Ibu Tari tidak tega menolak. Dengan gembira ia mengikuti Maya ke kasir. Sepanjang hari itu, Maya mengajak Ibu Tari makan makanan enak, membelikan barang mahal yang membuat Ibu Tari sumringah, tertawa seharian tak bisa menutup mulut. Saat pulang ke rumah, hari sudah cukup siang. Nenek Omah berdiri di depan pintu memandang ke arah jalan. Ia bergumam. Melihat menantunya pulang bermain, memakai baju mencolok, sama sekali tidak sedap dipandang mata. Nenek Omah membentak, "Ya ampun, kelakuan kayak anak ABG saja. Kamu tahu jam berapa sekarang? Kalian tidak mau kasih aku makan, ha?" Ibu Tari terkejut ketakutan, buru-buru menyerahkan barang-barang belanjaan kepada Maya agar dibawa ke kamar, lalu ia bergegas ke dapur menyiapkan makan siang. Melihat Ibu Tari memakai baju mencolok, Nenek Omah mondar-mandir sambil terus melirik-lirik sinis, membuat Ibu Tari merasa malu. Ia bersuara, "Ibu, bisa tidak jangan liatin aku terus?" Nenek Omah menjawab dengan sinis, "Kau kerja saja sana, aku sedang melihat bunga. Biarkan aku melihat." "Bunga apa, Bu?" "Bunga yang bisa jalan. Biasanya penampilannya kalem, hari ini tiba-tiba merekah, warnanya gonjreng mekar sana-sini." Ibu Tari merasa malu, buru-buru mencuci tangannya lalu lari ke kamar mengganti bajunya. Pak Tirta yang baru pulang entah dari mana melihat sosok seseorang dari belakang terlihat tidak asing namun aneh masuk ke kamarnya. Ia langsung memanggil, "Siapa itu?" Tidak ada jawaban, wanita itu nyelonong masuk dan menutup pintu. Pak Tirta segera masuk ke kamar, membuka pintu untuk melihat siapa yang berani-beraninya masuk. Begitu masuk, ia melihat Ibu Tari sedang asyik mematut diri di cermin. Pak Tirta tertawa, "Kukira perempuan mana?" Pujian dari Pak Tirta membuat Ibu Tari sangat senang. "Menurut Bapak bajuku ini bagaimana?" "Cantik, sangat cantik seperti ratu kecantikan." Dipuji suami, Ibu Tari kegirangan. Ia mulai pamer. "Semua orang memujiku cantik, tapi Ibu tadi melirik-lirik bikin aku malu setengah mati." "Ibu sudah tua, jangan dimasukkan hati. Kamu pakai apa saja pasti cantik." Pak Tirta terus memandang istrinya dan memuji membuat Ibu Tari semakin bangga. Sejak menikah ke rumah ini, ia berhadapan dengan ibu mertua yang keras. Namun berkat Pak Tirta yang sangat pintar menengahi, walau sering cekcok, hubungan ibu mertua dan menantu tak pernah sampai kelewat batas. Sikap Pak Tirta membuat Ibu Tari merasa tidak terlalu dirugikan di rumah ini. Saat masih mematut diri, Pak Tirta menepuk bahunya lalu menyerahkan sebuah amplop kertas padanya. "Ini uang pensiunku bulan ini ya, simpanlah." Ibu Tari dengan senang hati menerima uang dari Pak Tirta lalu segera menyimpannya di dalam lemari. Ia kemudian berganti pakaian untuk melanjutkan memasak makan siang. Sejak pulang jalan-jalan tadi, Maya tidak turun ke dapur untuk membantunya. Tapi Ibu Tari tidak mempermasalahkannya. Pak Tirta tiba-tiba teringat ia lupa mengambil bukunya di tempat pengambilan pensiun, jadi ia buru-buru keluar lagi. Saat Ibu Tari hampir selesai memasak, Maya berjalan santai turun ke dapur. "Bu, maaf ya, tadi aku teleponan sama ibu di kamar jadi tidak bisa bantu. Ada yang bisa kubantu lagi?"
Tidak ada, kamu kan tamu, tidak perlu kerja. Duduk saja tunggu, sebentar lagi selesai. Ibu bilang, aku tamu lagi deh, Maya merajuk. Ibu Tari tertawa kecil, ibu lupa, tolong siapkan piring dan sendok ya. Baik, entah mengapa Ibu Tari sangat menyukai Maya. Ia sangat ingin menjadikannya menantu. Sayang sekali ia hanya memiliki satu anak laki-laki. Sambil bekerja, ia bertanya pada Maya, "Oh ya, kamu sudah punya pacar belum?" "Belum, Bu." "Ibu mau ngenalin aku ke siapa?" "Ah tidak, ibu tidak punya kenalan. Ibu cuma menyesal tidak bisa menikahkanku dengan Budi." "Aku juga menyesal, Bu. Andai orang tuaku tidak pindah ke kota, mungkin sekarang aku sudah jadi menantu ibu." Melihat Maya memiliki perasaan pada anaknya, Ibu Tari semakin menyesal. Hari-hari berikutnya, Maya semakin dekat dan terus mengambil hati Ibu Tari. Meskipun menumpang hidup, namun Maya tak pernah menyentuh satupun pekerjaan rumah. Ia selalu baru muncul saat semua pekerjaan hampir selesai, lalu mengucapkan beberapa kata manis yang membuat Ibu Tari senang. Semua pekerjaan berat disisakan untuk Sari sepulang kerja. Suatu hari Sari baru pulang kerja dan baru saja selesai menyapu rumah. Ibu Tari pulang dari suatu tempat, masuk ke kamarnya, mengotak-atik sesuatu lalu dengan panik membuka pintu dan berteriak keras. "Maling! Maling! Ada maling di rumah!" Sari yang sedang memegang sapu terkejut dan segera berlari. "Maling di mana, Bu? Dari tadi aku di rumah tidak lihat ada siapa-siapa masuk." "Uang di lemariku hilang semua, sama emas batangan 50 gram. Lemarinya dicongkel, Bu?" "Tidak, masih terkunci seperti biasa. Coba cek barang lain ada yang hilang tidak?" "Tidak ada, semuanya masih utuh, cuman uang dan emas yang hilang. Seluruh uang pensiun Bapak yang kutaruh sama emas batangan simpananku lenyap tak berbekas." "Ya ampun, uangku." "Coba Ibu ingat-ingat lagi, apa Ibu menaruhnya di tempat lain?" "Tidak, selama ini Ibu cuma simpan di situ, tidak pernah dipindah-pindah. Karena rumah selalu ada orang, Ibu tidak pernah takut. Hilang semua." Maya yang baru masuk dari gerbang, membawa tumpukan belanjaan mendengar Ibu Tari berteriak kehilangan. Ia tampak panik dan berlari masuk. "Hilang apa, Bu?" "Uang Ibu hilang, Nak." "Ibu sudah cari dengan teliti?" "Sudah sangat teliti. Di rumah selalu ada orang, kenapa bisa hilang?" "Tadi waktu aku pergi Mbak Sari pulang. Aku lihat Mbak Sari masuk ke kamar Ibu bawa sapu." "Sari, jujurlah apa kamu yang ambil? Cepat kembalikan." "Aku tidak ambil, Bu. Si Maya kan sendiri yang bilang kalau aku masuk ke kamar Ibu. Di rumah ini selain Bapak dan Ibu, cuma aku yang rutin masuk ke situ untuk menyapu dan mengepel lantai. Aku benar-benar tidak ambil. Ibu harus percaya padaku." "Aku percaya padamu. Percaya sampai uangku hilang. Kukira kamu ini orang baik, ternyata tukang maling. Keluar dari rumahku sekarang juga." Merasa difitnah, Sari bersikeras menjelaskan, tapi Ibu Tari tidak percaya. Ibu Tari berlari ke kamar Sari, menggeledah semuanya dan berkata, "Aku harus tangkap basah biar kamu mengaku." Setelah membongkar semuanya, Ibu Tari menemukan bungkusan uang dan emas miliknya tersembunyi di dalam lemari pakaian Sari. Ia mengangkatnya dan berkata dengan nada sinis, "Ini apa? Buktinya sudah jelas, kamu masih mau mengelak?" Ibu Tari begitu marah hingga ia maju menampar wajah Sari keras-keras, lalu melempar pakaiannya keluar sambil mengusirnya. "Rumahku tidak menerima maling. Pergi dari rumahku sekarang juga." Para tetangga yang mendengar keributan itu berkumpul untuk melihat. Di desa memang begitu, setiap ada keributan di suatu rumah, seluruh warga akan datang berkumpul dan berbisik-bisik. Dipermalukan dan difitnah di depan banyak orang oleh ibu mertuanya, Sari sangat malu hingga rasanya ingin masuk ke dalam bumi. Dengan sedih, ia memungut beberapa helai pakaian, memasukkannya ke dalam tas, lalu pergi. Saat kejadian itu, di rumah hanya ada Maya, dirinya, dan Ibu Tari. Yang lain sedang pergi. Saat anggota keluarga yang lain kembali, Sari sudah pergi. Ibu Tari masih memasang wajah garang, sementara Maya pura-pura menenangkan Ibu Tari, meski senyum kemenangan terpampang jelas di wajahnya. Budi pulang kerja dan tidak mendapati istrinya. Ia bertanya pada ibunya, "Bu, Sari belum pulang kerja?" Ibu Tari dengan ketus menjawab, "Jangan sebut nama dia di depan ibu, anak itu ternyata maling." "Maksud ibu apa?" "Mbak Sari mencuri uang Ibu Tari, Mas." Maya menimpali. "Apa katamu, istriku mencuri? Apa kalian tidak salah paham? Dikasih uang pun aku tidak akan pernah percaya istriku seperti itu. Dia itu akuntan, pegang uang miliaran di pabrik saja, tidak pernah korupsi sepeser pun." "Buktinya sudah jelas, Mas. Ini aku ada videonya." Maya menunjukkan video yang ia rekam diam-diam saat Ibu Tari menemukan uang tersebut di lemari Sari. Budi melihatnya dan tak percaya pada matanya sendiri. Mengapa istrinya bisa melakukan hal itu? Namun ia tetap ingin mengetahui kebenarannya dan ingin mencari istrinya. Lalu sekarang dia di mana? Siapa yang tahu?
Ibu Tari masih kesal. Anak itu pasti malu tidak berani kembali ke sini. Ibu Tari tidak menceritakan bahwa ialah yang mengusir Sari. Budi mencoba menelepon Sari tapi tak diangkat. Panggilan awal masih berdering tapi kemudian Sari mematikan ponselnya. Budi menelepon mertuanya. Ibu, apa Sari pulang ke rumah, Bu? Tidak nak, kenapa? Belum pulang kerja. Iya, belum. Mungkin sedang mampir beli sesuatu, nanti juga pulang. Ya sudah ya Bu, Budi tutup dulu. Dia tidak pulang ke rumah. Lalu dia pergi kemana? Batin Budi cemas. Tengah malam ia gelisah dan tak bisa tidur. Ia masih tidak percaya istrinya melakukan itu. Sifat istrinya ia sangat memahaminya. Jika sedang butuh uang, istrinya pasti akan bicara padanya. Mereka berdua tidak pernah menyembunyikan apapun. Terlebih keluarga Sari juga kaya. Jumlah uang ibunya meski besar, tidak ada apa-apanya dibanding harta orang tuanya. Terus gelisah, akhirnya Budi bangkit dan mengirim pesan. Sari, kamu di mana? Pulanglah, aku khawatir sekali. Aku tidak percaya kamu melakukan hal itu. Setelah mengirim pesan, Budi menjatuhkan tubuhnya ke ranjang. Beberapa saat kemudian ada notifikasi pesan masuk. Mas Budi, aku tidak akan pernah melakukan itu. Pasti ada orang yang sengaja memfitnahku. Siapa yang bisa melakukan itu? Semua orang di rumah kita menyayangimu. Aku tidak tahu, tapi ada seseorang yang tidak ingin aku tinggal di rumah itu. Budi berpikir seluruh keluarganya menyayangi Sari. Ibunya memang sering mencari kesalahan, tapi ia tidak membenci Sari hingga harus melakukan hal sejauh itu. Hanya Maya yang merupakan tamu orang luar. Tapi ia juga tidak melihat Maya punya niat jahat pada Sari. Tetap bersikap manis memanggilnya Mbak. Lalu siapa yang melakukan ini? Budi memijat pelipisnya. Masih tak menemukan jawaban. Meski Budi memohon, Sari bersikeras tak mau kembali sampai nama baiknya dibersihkan. Budi sangat sedih tapi tak tahu harus bagaimana memecahkan masalah ini. Di sisi lain, Ibu Tari yang telah mengusir Sari justru merasa senang. Mungkin ini kesempatan bagi Maya dan Budi untuk bersatu. Hari-hari berikutnya, ia berusaha keras menciptakan kesempatan agar Maya dan Budi bisa lebih dekat. Budi yang melihat Maya selalu berusaha menempel padanya, mulai menghindar. Suasana di rumah pada masa itu menjadi sangat tegang. Nenek Oma setiap hari terus menghela napas panjang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Cucu menantu yang baik dan ia sayangi malah ketahuan mencuri. Ia sangat sedih hingga jatuh sakit. Karena nenek Oma sakit, Ibu Tari kembali harus kerepotan mengurus pekerjaan rumah dan merawat ibu mertuanya. Maya hanya duduk-duduk saja dan berkeliaran tanpa membantu apapun, walau kadang memijat punggung dan merayu Ibu Tari yang membuat wanita tua itu sedikit terhibur. Setelah istrinya keluar dari rumah, setiap Budi pulang dan melihat kamar kosong, ia merasa sedih. Karena itu, ia mulai membenci kesendirian di kamar yang sepi itu. Ia mulai terjerumus minum minuman keras. Setiap pulang kerja, ia mampir ke warung tuak, minum sampai mabuk, lalu pulang sempoyongan. Ibu Tari kembali harus kelelahan merawat anak lelakinya. Maya merasa waktunya telah tiba, maka ia mengambil kesempatan. Suatu hari saat Budi pulang dalam keadaan mabuk, Ibu Tari memapahnya masuk ke kamar. Maya juga berlari cepat membantu Ibu Tari. Biar aku bantu, Bu. Iya. Kedua wanita itu susah payah melempar Budi ke kasur. Ibu Tari bergumam, ngapain minum banyak sekali sih? Biasanya tidak pernah begini. Tolong jagain dia sebentar ya. Ibu mau ambil ember, takut nanti dia muntah malah ngotorin kamar. Baik Bu, serahkan saja padaku. Ibu Tari keluar dan menutup pintu. Maya langsung mendekat, melepaskan sepatu dan kaos kaki Budi. Lalu tangannya meraba kancing baju Budi dan melepaskannya satu persatu. Saat itu Ibu Tari masuk membuka pintu. Melihat adegan itu, ia tertegun namun segera memasang wajah tersenyum pada Maya. Ini embernya. Hari ini Ibu minta tolong jaga Budi ya. Ibu capek sekali, dari tadi malam pusing karena vertigo. Titip ya. Iya Bu, Ibu istirahat saja biar aku yang jaga. Ibu Tari keluar dari kamar, menutup pintunya. Maya tersenyum penuh kemenangan dan mengunci pintu kamar. Hari ini kamu akan jadi milikku, pikirnya. Dengan gembira, ia kembali ke sisi Budi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat sedang membuka resleting celananya, Budi tiba-tiba tersadar. Ia menangkap tangan Maya dan bergumam, Sari, kamu sudah pulang? Maya diam tak menjawab dan terus membuka resleting. Tiba-tiba Budi menarik tangannya, memeluk erat Maya dan mencium bibirnya. Maya tidak melawan, membiarkan tubuhnya menikmati sensasi manis dari ciuman Budi. Sesaat kemudian, Budi seperti sadar penuh. Ia membuka mata, mendorong Maya menjauh darinya, lalu berkata, "Kamu bukan Sari." Maya yang terdorong juga kaget, tapi ia tak menyerah dan menempel pada tubuh Budi. Memang aku bukan Sari, Sari sudah pergi, tapi ada aku di sini. Aku akan membantu Mas mendapatkan kembali kebahagiaan. Budi menepis tangan Maya dan membentak Maya, apa-apaan kamu, keluar dari kamarku sekarang. Diusir.
Maya tidak mau keluar, malah mendekati Budi, menatap matanya dan berkata, "Biar aku temani Mas mengusir sepi. Perempuan itu sudah pergi. Aku yang akan menggantikannya merawat Mas. Tidak ada alasan aku harus pergi. Lagi pula tadi Mas juga menginginkanku kan? Tadi aku mabuk. Aku kira kamu istriku." Salah kira atau Mas malu mengakuinya? Aku rela memberikan semuanya untuk Mas. Untuk apa Mas masih mengingat perempuan maling itu? Dia tidak pantas buat Mas. Aku tidak akan mengulang ucapanku lagi. Keluar sendiri atau kulempar kau keluar. Melihat ketegasan Budi, Maya menghentakkan kaki dengan kesal, lalu membuka pintu dan keluar dari kamar, masuk ke kamarnya sendiri dan membanting pintunya. Ia tidak menyangka saat mabuk pun pria itu masih sangat mencintai istrinya. Sebelumnya, tak pernah ada laki-laki yang bisa menolak pesona dan tubuh seksinya seperti Budi. Apapun trik yang ia mainkan, Budi selalu menolak dan menjaga jarak dengannya. Mendengar suara pintu dibanting, Ibu Tari terbangun. Tapi ia pikir mungkin kedua anak itu sedang melakukan sesuatu. Jadi ia membiarkannya dan lanjut tidur. Keesokan paginya Maya mengemasi kopernya hendak pergi. Ibu Tari bertanya dengan heran, "Loh, katanya mau menginap sebulan, kok baru beberapa hari sudah mau pergi?" Maya memeras beberapa tetes air mata palsu. "Aku tidak punya muka lagi untuk tinggal di sini." Budi kenapa?" "Mas Budi semalam waktu mabuk sudah," Maya sengaja menggantung kalimatnya sambil menghela napas, membuat Ibu Tari salah paham. "Kalian berdua semalam sudah," Maya mengangguk. Ibu Tari tertawa keras. "Bagus dong. Kenapa harus pergi? Ibu tidak izinkan kamu pergi kemana-mana. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Nanti kamu yang jadi menantuku." "Tapi Mas Budi," nanti juga luluh hatinya. Ibu Tari jelas ingin Maya menggantikan Sari. Maya merasa mendapat angin, ia pura-pura menangis lagi sebentar lalu membawa kopernya kembali ke kamar. Malam harinya Ibu Tari menyuruh Maya tidur di kamar Budi. "Mulai hari ini kamu tidur di kamar ini saja." "Apa itu pantas, Bu?" "Kenapa tidak pantas? Sudah sampai sejauh ini tidak usah malu-malu lagi. Cepat beri ibu cucu ya." Maya berpura-pura malu-malu lalu mengangguk setuju. Ia memakai baju tidur yang sangat seksi, menyemprotkan parfum wangi semerbak, lalu berbaring dengan pose menggoda di atas kasur Budi menunggu kepulangannya. Begitu pulang, melihat perempuan lain yang bukan istrinya berbaring di atas ranjang, wajah Budi menjadi muram. Ia berlari cepat, menarik tangan Maya, dan melemparnya ke lantai. Ia menampar Maya keras-keras lalu menunjuk wajahnya. "Sudah kuperingatkan, apa yang kau lakukan di sini, ha? Mas Budi, aku cinta padamu. Aku melakukan ini juga sudah diizinkan Ibu." "Ibu siapa? Aku melarang siapapun tidur di ranjang ini selain istriku. Cepat keluar." Perempuan itu sudah pergi, dia tidak akan punya muka lagi untuk kembali. "Kau pikir aku mau hidup begini seumur hidup? Terserah aku mau hidup bagaimana, tapi aku benci ada yang sembarangan tidur di ranjangku tanpa izin." Enyah. Mendapat tamparan keras dan kata-kata kasar dari Budi, Maya pura-pura menangis terseduh-seduh lalu lari ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia langsung melepas topeng sedihnya, menampakkan wajah liciknya. "Lihat saja, suatu hari nanti kau juga harus bertekuk lutut padaku." Tepat saat itu, ponsel Maya berdering. Ibunya yang menelepon. "Bagaimana perkembangannya, Nak?" "Ibu, aku sudah mencoba segala cara tapi Mas Budi sama sekali tidak melirikku." "Kamu mau menyerah?" "Tentu saja tidak. Anak ibu turun tangan, tidak ada yang bisa lolos." "Ibu tidak lihat? Si Sari itu hanya dengan sedikit trik licik dariku, dia sudah terusir dari rumah ini." Mas Budi ini agak keras kepala, mungkin butuh waktu lebih lama. Ibu Tari yang berdiri di luar sejak tadi, mendengar seluruh percakapan Maya di telepon. Karena melihat Budi baru saja pulang lalu Maya langsung lari sambil menangis, ia berniat menanyakan situasinya, namun tanpa sengaja menguping. Ibu Tari mematung, ternyata semua ini adalah rencana licik Maya. Maya menjebak Sari agar bisa merebut Budi. Karena sifatnya yang temperamental, Ibu Tari langsung membuka pintu dan menerobos masuk. "Apa katamu barusan? Coba ulangi. Kenapa kamu menjebak Sari agar diusir dari rumah ini?" "Aku." "Ibu pasti salah dengar." Maya tergagap dan menyangkal. "Telingaku belum tuli. Aku dengar dengan sangat jelas. Katakan, apa tujuanmu mendekati keluarga ini? Kenapa selama ini tidak pernah muncul tiba-tiba pulang kemari?" "Aku pulang menjenguk ibu." "Karena kamu mencintai Budi, kamu ingin merebut Budi, makanya kamu menjebak Sari dan terus menggodanya kan?" Budi masuk dari luar. Sejak tadi ia berdiri di luar mendengarkan pertengkaran Ibu Tari dan Maya. Ia menyambung, "Aku tidak menyangka kamu berubah jadi orang seperti ini. Kemana Maya kecil yang baik hati dulu?" Karena sudah ketahuan, ditambah mendengar kalimat sinis dari mulut Budi, Maya menangis berteriak, "Dia sudah mati. Sekarang yang ada hanya Maya yang ini. Kenapa kalian mau menghancurkan hidupku?" "Karena aku iri padanya."
Apa kelebihan dia sampai semua orang di rumah ini menyayanginya? Kamu cantik, pintar, bisa cari suami yang baik. Baik. Orang tua pacarku tahu aku hamil, mereka lepas tangan. Mereka memaki aku, bilang aku wanita gila harta yang cuma mau merayu anaknya biar bisa jadi menantu orang kaya. Sekarang dengan perut buncit begini, siapa yang mau menikahiku? Ibuku takut kalau aku hamil di luar nikah jadi bahan omongan tetangga. Makanya menyuruhku pulang kampung. Selesai melahirkan baru kembali. Saat di sini aku lihat keluargamu sangat bahagia. Aku ingin seperti perempuan itu. Niatnya aku akan diam-diam. Oh, kamu niat menyuruh pria lain yang berbuat, lalu aku yang disuruh cuci piring tanggung jawab. Begitu kan? Mas Budi, aku cinta padamu sungguh. Cinta? Pergi dari rumahku sekarang juga. Maya menangis memasukkan bajunya ke dalam koper lalu pergi. Di malam yang gelap gulita ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada ojek, tidak ada taksi, tidak ada penginapan di kampung itu. Suara anjing menggonggong tak henti mengikuti langkahnya. Ibu Tari setelah tenang kembali merasa sedikit kasihan pada Maya. Ia berlari mengejar Maya, menarik tangannya dan berkata, "Hamil besar, malam-malam begini mau kemana kamu?" "Sudahlah, kembali ke rumah ibu menginap semalam." Besok pagi baru dipikirkan lagi. Maya sudah tidak punya muka lagi untuk kembali. Ia menepis tangan Ibu Tari. "Ibu pulang saja, aku tidak akan kembali. Terima kasih, ibu sudah sangat baik padaku. Di kehidupan ini aku tidak bisa jadi menantu ibu, semoga di kehidupan selanjutnya aku bisa ya." Ibu Tari ikut berkaca-kaca melihat nasib malang gadis muda itu. Ia masih sangat muda, gegabah, tak berpikir panjang, tidak sepenuhnya bisa disalahkan. "Dengarkan ibu, tunggu dulu, jangan pergi." Maya tetap bersikeras pergi. Baru berbalik, ia tersandung sesuatu dan jatuh tersungkur di jalan. Perutnya terasa sangat sakit. Ia berteriak, "Ah, sakit! Darah! Darah!" Ibu Tari terkejut dan berteriak, "Tolong! Tolong!" Maya dilarikan ke rumah sakit kabupaten dan dirawat, nyaris tak bisa mempertahankan kandungannya. Beberapa hari kemudian, Maya keluar dari rumah sakit. Melihat Ibu Tari tidak menyalahkannya atas perbuatannya, Maya merasa bersalah. Ia mencari Sari dan menceritakan semuanya. Ia menundukkan kepala meminta maaf, memohon pengampunan dan mendoakan keluarga Sari selalu bahagia dan cepat dikaruniai momongan. Setelah namanya bersih, Sari tidak lagi menyalahkan Maya, melainkan merasa kasihan pada nasib gadis itu. Ibu Tari juga merasa terlalu kejam pada menantunya. Merasa malu atas perbuatannya, ia menelepon dan meminta Sari kembali. Sari masih sedikit gengsi karena Ibu Tari dulu tidak mau mendengarkan pembelaannya dan langsung memvonisnya lalu mengusirnya di depan orang banyak. Ia masih ragu. Sore itu saat jam pulang kerja, Budi sudah menunggu di depan gerbang pabrik. Melihat suaminya, Sari sebenarnya sangat rindu, tapi ia menahannya dan pura-pura tidak melihat. Selama berhari-hari diusir dari rumah, tak ada satu hari pun Budi tak menunggu di gerbang pabrik untuk mengantarnya pulang. Namun Sari selalu menghindarinya. Melihat Sari keluar, Budi langsung berlari mendekatinya. Sari tetap menghindar, pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi dan belum bertemu Maya. "Mas, pulanglah, semua sudah jelas kan?" "Aku tidak akan pulang kalau bukan bersamamu. Kita di luar saja juga lebih baik. Tidak repot, tidak perlu memandang wajah orang lain. Bisa melakukan apa saja, pergi kemana saja. Ayolah, jangan lambek lagi, pulang sama Mas ya." Saat keduanya sedang tarik ulur, terdengar suara lembut Ibu Tari dari belakang. "Sari, pulanglah nak. Ibu tahu ibu salah. Ibu tidak seharusnya cemburu saat nenek omah bersikap baik padamu. Ibu tidak seharusnya dengar omongan orang luar dan langsung menuduhmu. Ibu tidak seharusnya mengusirmu di depan banyak orang. Maafkan ibu, tolong maafkan ibu ya." Melihat Sari diam, Ibu Tari melanjutkan, "Nenek omah sakit. Nenek kangen banget sama kamu. Setiap hari dia sebut-sebut namamu loh." Mendengar nama neneknya, mata Sari berbinar. "Nenek sakit apa, Bu?" "Sejak kamu pergi, nenek sedih sampai jatuh sakit. Selama ini dia cuma berbaring di kasur. Pulanglah ke keluarga kita ya nak." Sari berkata, "Aku pulang jenguk nenek saja ya. Kalau untuk kembali tinggal di rumah, ibu beri aku waktu dulu." Sari pulang bersama Ibu Tari dan Budi. Melihat neneknya berbaring tak berdaya, hati Sari sakit. Nenek Oma sangat baik padanya sejak hari pertama ia menjadi menantu. Ia sangat menyayangi nenek. Melihat Sari kembali, nenek menangis bahagia. "Sari, syukurlah kamu kembali pada nenek." "Nenek, bagaimana keadaan nenek sekarang?" Sari menggenggam tangan nenek Oma dengan sedih. "Nenek sudah sehat, sangat sehat. Ayo makan bubur sedikit ya. Nenek belum makan apa-apa selama beberapa hari, aku khawatir sekali." Ibu Tari yang berdiri di belakang berbicara agak keras. "Telingaku tidak tuli, jangan bicara keras-keras." Nenek Oma melirik menantunya, lalu mengangguk pelan. Sari menyuapi bubur pada nenek Oma sedikit demi sedikit. Karena bahagia, nenek Oma langsung menghabiskannya.
Beberapa hari kemudian, kesehatan nenek Omah pulih dengan cepat dan tentu saja tak ada alasan bagi Sari untuk pergi meninggalkan rumah yang penuh kasih sayang ini. Beberapa bulan kemudian, Sari membawa kabar gembira. Ia hamil anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kebahagiaan meledak di keluarga Ibu Tari. 9 bulan kemudian ia melahirkan 2 bayi kembar yang lucu dan menggemaskan. Sari hidup dengan baik sehingga diberkahi banyak rezeki. Ia sangat dicintai oleh suaminya dan seluruh keluarga suaminya. Ibu Tari dan nenek Omah pun tak pernah cekcok seperti dulu lagi. Keluarga 4 generasi itu hidup damai dan harmonis bersama-sama. Tika yang malang, banyak orang berkata bahwa dirinya adalah orang yang malang, hidupnya penuh kesialan, masalah terus datang silih berganti tiada henti. Namun saat nama Tika disebut, siapapun yang kenal akan berdecak lidah, kasihan sekali gadis sebaik itu, kenapa nasibnya begitu malang. Mengingat kembali jalan hidupnya, rasanya kebahagiaan itu sangat langka, lebih banyak pahit getirnya. Kadang Tika berpikir, mungkinkah ia hidup di dunia ini hanya untuk membayar utang di kehidupan masa lalu? Tika masih mengingat dengan jelas pagi itu, pagi yang kelak setiap kali ia ingat, akan selalu membuat hatinya perih dan air mata tak terasa mengalir deras membasahi wajahnya. Pagi itu saat ia sedang sibuk di belakang kandang memberi makan anak-anak ayam yang baru dibeli, ia mendengar suara Biteti memanggil dengan panik. Tika, Tika, ada apa Biteti? Tika, Hendra kecelakaan. Bibi tadi lihat waktu lewat pasar, Bibi langsung lari ke sini ngasih tahu kamu. Kecelakaan bagaimana Bi? Mas Hendra? Dia kenapa? Tika bertanya sambil menangis. Ia bergegas berlari ke gerbang dengan langkah gontai, tangannya masih memegang ember berisi sisa makanan untuk ayam. Kasihan, untuk apa kamu bawa ember segala? Tika baru tersadar. Ia buru-buru meletakkan ember itu ke lantai semen yang dingin. Suara benturannya terdengar nyaring, sedingin hatinya saat ini. Mas Hendra, kamu kenapa? Tolong, adakah yang bisa menolong suamiku? Sudah panggil ambulans, tunggu sebentar Neng. Tika memeluk wajah Hendra yang penuh darah, hatinya terasa seperti disayat sembilu. Ya Tuhan, baru 30 menit yang lalu suaminya pamit berangkat kerja padanya dan anak yang masih dalam kandungannya. Kenapa sekarang ia malah berbaring di sini dingin dan kaku? Mas, bangun mas. Kalau kamu begini, bagaimana nasib aku dan anak kita nanti? Warga di sekitar jalan berkerumun, semuanya merasa iba pada nasib Tika, gadis desa dengan perut yang sudah membesar karena hamil tua, menangis histeris di depan jenazah suaminya yang malang. Suatu hari di penghujung bulan Desember, angin kencang berhembus, pepohonan seolah ingin tumbang ditiup angin. Udara dingin di musim penghujan selalu membuat orang segan untuk keluar rumah bekerja. Semua orang merasa malas dan lebih suka bersembunyi di balik selimut yang hangat. Tika bergegas menutup jendela agar angin tidak masuk ke kamar kecil tempat anak laki-lakinya masih tertidur pulas. Ia menata makanan kesukaan suaminya di atas meja dan berdoa untuknya. Hari ini adalah hari peringatan 1 tahun meninggalnya suaminya Mendak Pisan. Semasa hidup, Hendra paling suka sup tulang sapi buatan Tika. Jadi hari ini Tika memasak menu itu dan menghidangkannya di meja sebagai wujud penghormatan dan doa. Setelah berdoa, ia duduk di kursi kecil dekat meja tersebut, menatap kosong pada foto Hendra. Air matanya tiba-tiba tumpah membasahi wajahnya. Hendra dulunya bekerja sebagai kuli bangunan, sementara Tika bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik pupuk kecil di desa. Kondisi ekonomi kedua keluarga, mereka sama-sama sulit. Keduanya tidak bisa mengandalkan bantuan dari keluarga besar dan harus berjuang sendiri. Rumah lama orang tua Hendra cukup sempit dan tidak layak huni bagi keluarga baru. Akhirnya, pasangan suami istri itu memberanikan diri berhutang untuk membangun rumah baru agar anak yang akan segera lahir tidak perlu hidup menderita. Hendra dan Tika bekerja keras. Karena masih muda, mereka yakin bisa melunasi utang tersebut dan keluar dari kemiskinan. Namun, tepat saat rumah itu selesai dibangun, Hendra mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah dan meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ia meninggalkan seorang istri dan anak bayi yang masih merah di rumah yang seharusnya penuh dengan kehangatan. Namun akhirnya menjadi tempat yang sangat dingin. Selama setahun terakhir, Tika harus memikul beban bunga utang pembangunan rumah yang tidak sedikit. Wanita yang baru melahirkan umumnya disarankan beristirahat hingga 6 bulan sebelum kembali bekerja. Namun bagi Tika, saat bayinya baru berumur 1 bulan, ia memohon kepada bos pabrik agar diizinkan kembali bekerja guna mencari uang. Semua kebutuhan popok, susu, obat, pakaian anak, serta cicilan utang tumpah ruah di pundak janda malang itu. Rasa sakit kehilangan suami sangatlah besar, tapi ia bahkan tak punya waktu untuk bersedih. Ia harus menepis semua kepedihan itu dan melanjutkan hidup. Tengah tenggelam dalam pusaran pikiran, Tika mendengar pengumuman lewat pengeras suara balai desa untuk menyetorkan cicilan utang koperasi simpan pinjam PKK. Ia segera mengambil sisa uang yang tak seberapa dan berlari ke balai desa.
Ibu Hani, ketua ibu-ibu PKK desa, melihat Tika datang lebih awal dan mengajaknya mengobrol. Tika, hari ini tidak kerja, kok jam segini sudah datang bayar cicilan? Iya Bu, hari ini kebetulan peringatan 1 tahun meninggalnya suami saya. Ibu Hani menatap prihatin. Tidak terasa sudah 1 tahun ya, kasihan kamu pasti sangat berat. Ya, begitulah yang hidup harus tetap melanjutkan hidup Bu. Lalu bagaimana kamu bisa memenuhi semuanya sendiri? Tiap bulan banyak sekali kebutuhan dan cicilan. Kamu harus ke sana kemari cari pinjaman. Iya, Bu. Yang sabar ya, Ibu hanya bisa bantu beri semangat. Ketika pulang ke rumah, Tika melihat ibu mertuanya, Ibu Mira sedang duduk di teras dengan wajah cemberut. 1 tahun suamimu meninggal, kamu tidak undang tetangga atau kerabat untuk yasinan. Tika menjawab pelan, uangnya tidak cukup Bu, jadi saya cuma buat sedikit masakan untuk didoakan sendiri. Kalau mengundang orang banyak tidak ada yang bisa disajikan, nanti malah malu. Malu? Jadi saya hanya mengundang bapak ibu dan kerabat dekat saja. Kamu sudah masak makanannya dengan benar belum? Sudah Bu. Ya sudah, si Laras tidak bisa datang karena ada urusan di rumah mertuanya. Aku pulang dulu deh. Selera makan pun hilang untuk acara setahun meninggalnya anak lelakiku. Ibu silakan makan yang kenyang ya. Ibu Mira merasa sangat sedih kehilangan anak laki-laki kesayangannya. Sampai saat ini, ia menganggap semua ini adalah salah Tika. Dulu saat Tika dan Hendra masih berpacaran, seorang teman Ibu Mira pernah menjodohkan Hendra dengan putri keluarga kaya. Walaupun Hendra cuma kuli bangunan, wajahnya tampan, badannya tegap, dan ia dikenal sebagai pemuda baik-baik. Gadis itu jatuh hati dan ingin menikah dengan Hendra. Mendengar kabar itu, Ibu Mira sangat bahagia. Seumur hidupnya, ia dan suaminya bekerja banting tulang hanya demi menyambung hidup, tanpa punya sedikit pun uang sisa. Jika anaknya bisa menikahi gadis kaya itu, masa depan Hendra pasti bebas dari jerat kemiskinan dan orang tuanya juga bisa hidup lebih nyaman. Ibu Mira berusaha keras menjodohkan mereka, namun hanya ditanggapi dingin oleh Hendra. Ibu Mira marah dan berkata, makanan enak sudah disuapkan ke mulut masa ditolak, mau hidup menderita terus kamu. Hendra sudah punya pilihan sendiri Bu, jangan paksa. Hendra menikahi perempuan yang tidak Hendra cintai. Kamu dan Tika itu, apa ibu pernah mengajarimu hal buruk? Kalau kamu menikah sama Tika, hidupmu cuma akan menderita selamanya. Menderita atau bahagia itu kita sendiri yang ciptakan. Percayalah Bu, anak laki-lakimu ini akan berjuang keluar dari kemiskinan dengan tangannya sendiri. Melihat keteguhan hati putranya, Ibu Mira akhirnya menyerah dan membiarkan Hendra menikahi Tika. Walau di hatinya, ia sama sekali tidak menyukai Tika dan masih menyayangkan gadis kaya itu. Baru sebulan menikah, Tika hamil. Kondisinya sangat lemah sehingga ia harus istirahat total, bed rest, di rumah selama 9 bulan. Ini menjadi celah bagi Ibu Mira untuk terus menyindirnya. Anak tetangga sebelah hamil 8-9 bulan masih kerja. Menantu di rumah ini anak orang miskin tapi gaya hidupnya seperti nyonya besar. Cuma mau di rumah menguras darah suami. Kasihan sekali anakku. Tika yang sudah sangat menderita karena mual-mual dan kelelahan, tetap saja kata-kata Ibu Mira terasa lebih menyakitkan bagaikan pisau yang mengiris hatinya. Tika tahu ibu mertuanya tak pernah menyukainya, tapi ia tak menyangka kalimat sekejam itu bisa keluar dari mulutnya di saat Tika mengandung darah daging putranya sendiri. Karena takut stresnya akan memengaruhi janin, Tika mencoba mengabaikan omelan dan sindiran itu. Beruntung bagi Tika memiliki suami pengertian seperti Hendra. Ia tahu ibunya tak menyukai Tika, maka ia memutuskan membangun rumah sendiri tak lama setelah menikah, walau ibunya sangat menentang. Pasangan muda itu sadar bahwa mereka harus berutang cukup banyak, namun mereka menganggap hal itu sebagai motivasi. Setiap malam setelah lembur kerja, Hendra akan menolak ajakan teman-temannya untuk nongkrong agar bisa menemani istrinya di kamar kecil rumah mertua mereka. Tika memeluk erat Hendra dan berkata, "Aku sungguh beruntung punya suami seperti Mas. Mas yang beruntung punya istri manis sepertimu. Tinggal 1 bulan lagi rumah kita selesai dibangun dan anak laki-laki kita akan lahir. Mas janji akan jadi sandaran yang kuat buat kamu dan anak kita. Mas janji loh ya, jangan pernah nakal atau nyakitin aku dan bayi kita." Hendra mengelus kepala Tika dan tersenyum cerah. Janji yang sangat diingat oleh pendengarnya. Namun orang yang mengucapkan janji itu tak lagi ada di sana untuk menepatinya. Pada hari Hendra meninggal, ayah Hendra sangat syok sampai jatuh sakit dan lumpuh. Ibu Mira yang hancur hatinya kehilangan anak laki-laki. Tak lama kemudian harus kembali bekerja keras untuk menghidupi suaminya yang sakit. Sedangkan Tika harus berjuang merawat bayi pertamanya sendirian sambil bekerja melunasi utang. Kadang saat berkunjung ke rumah untuk mendoakan almarhum anaknya, Ibu Mira tak henti-hentinya melontarkan kata-kata menyakitkan. Andai dulu si Hendra mau dengar ibunya menikah dengan gadis kaya itu, nasibnya pasti tidak akan tragis begini. Benar-benar sial menikah dengan perempuan pembawa sial sepertimu. Kasihan nasib anakku,
Setahun berlalu sejak kepergian mendadak Hendra. Baru hari ini Tika memberi izin pada dirinya sendiri untuk mengenang semua yang telah terjadi. Malam-malam panjang tak bisa tidur karena bayi menangis. Hari-hari lelah mondar-mandir dari pabrik ke rumah untuk menyusui. Hari-hari luntang-lantung mencari pinjaman uang ke sana kemari demi melunasi utang. Namun hari terberat dari semua itu adalah saat-saat di mana ia sangat merindukan sosok suaminya. Pria yang menentang larangan orang tuanya untuk meminangnya, yang sangat memanjakan dan merawatnya saat ia sakit, pria yang berjanji akan selalu menemani melewati badai kehidupan, tapi akhirnya malah pergi meninggalkannya sendirian. Ia tak bisa menerima kenyataan itu, selalu membohongi dirinya sendiri. Mungkin Mas Hendra sedang kerja di luar kota dan merahasiakannya dariku. Nanti dia pasti akan pulang. Tika terus menunggu mukjizat datang, tapi hanya kekecewaan yang ia dapatkan. Dulu, mendengar ucapan ibu mertuanya yang kejam, ia diam-diam marah pada sikap ibu mertua yang begitu jahat padanya tanpa alasan. Tapi seiring berjalannya waktu, Tika mulai berpikir mungkin ucapan ibu mertuanya itu benar. Mungkin ia tak seharusnya menikahi Hendra. Mungkin benar dirinya lah pembawa sial bagi hidup Hendra yang menyebabkannya meninggal. Ia dihantui rasa bersalah pada keluarga suaminya, juga pada putranya yang sejak detik pertama lahir di dunia tak pernah mendapat kasih sayang dari sang ayah. Namun hidup Tika seakan film tragedi. Kesialan terus mengekorinya. Suatu hari merasa kurang sehat, ia memaksakan diri pergi ke pabrik. Mbak Wati, rekan kerjanya di pabrik, melihat wajah Tika sangat pucat dan cemas bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" "Wajahmu pucat sekali." Tika menggeleng, "Aku tidak apa-apa. Mungkin gara-gara semalam si kecil Riwel jadi kurang tidur." "Mbak rasa bukan cuma itu. Kamu kelihatannya kayak orang sakit keras. Nanti siang kamu izin saja periksa ke puskesmas atau rumah sakit." "Tidak usah Mbak. Libur setengah hari, gajiku kepotong buat beli popok anak. Aku masih kuat kok." Kesehatan itu yang paling penting. Mbak tahu kamu kerja keras buat hidupi anakmu, tapi kamu juga harus peduli pada dirimu sendiri. Kalau kamu sampai ambruk, siapa yang bakal ngurus anakmu? Tika tersenyum pahit. "Iya Mbak, terima kasih sudah peduli padaku. Nanti pas hari Minggu libur baru aku ke dokter." Di depan Mbak Wati, Tika bersikap seolah ia baik-baik saja, tapi ia sangat sadar bahwa kondisi tubuhnya makin melemah. Sore harinya, kepalanya sangat pusing dan pandangannya mengabur. Ia tak bisa mendengar jelas suara mesin atau obrolan orang-orang di sekitarnya. Seluruh badannya terasa remuk. Akhirnya ia jatuh pingsan di tengah area pabrik, membuat semua orang terkejut. Saat membuka mata, Tika sudah berbaring di bangsa rumah sakit. Sekelilingnya dipenuhi bau obat dan orang lalu lalang. Ia merasa sesak dan ingin segera keluar dari tempat itu. Mbak Wati yang melihat Tika sadar bergegas mendekat. "Kamu sudah bangun? Lagi kerja tiba-tiba pingsan, kami semua panik setengah mati." "Aku tidak apa-apa, cuma kelelahan saja. Ayo pulang Mbak, bau rumah sakit ini bikin aku pusing." "Belum boleh. Tadi waktu dibawa ke sini, Mbak khawatir jadi minta dokter langsung periksa lengkap, sekitar 1 jam lagi hasilnya keluar. Ditahan dulu sebentar ya." "Ya sudahlah, tapi aku yakin aku tidak apa-apa." 1 jam kemudian dokter datang dan menyerahkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Tika mengidap tumor otak. Dokter menambahkan, untungnya tumornya masih jinak dan belum menyebar, jadi kalau dioperasi bisa sembuh total. Pasien harus segera dirawat inap supaya bisa segera ditangani. Perkataan dokter bak petir di siang bolong bagi Tika. Jelas dokter mengatakan bahwa ia bisa hidup normal seperti orang lain jika dioperasi. Tapi saat ini ia sedang janda sendirian, memikul utang Rp15.000 serta harus menghidupi bayi yang belum genap setahun. Dari mana uang untuk operasi? Tika bertanya dokter, kalau tidak operasi apa, cukup dengan minum obat saja. Untuk penyakit ini, obat saja tidak cukup, hanya operasi yang bisa menyembuhkan total. Walaupun sekarang ini tumor jinak, jika dibiarkan bisa berubah menjadi ganas. Mbak Wati yang mendengarkan lantas membujuk Tika, "Turutilah kata dokter, operasi saja, kalau kurang uang Mbak bisa bantu pinjamkan." "Biar aku pikir-pikir dulu Mbak, aku belum bisa memutuskan." Tika minta izin untuk pulang dan berjanji akan kembali untuk perawatan, tapi di dalam hatinya ia masih tak tahu harus bagaimana. Memandangi anak laki-lakinya yang masih tertatih-tatih belajar jalan, hati Tika perih bukan main. Anaknya sudah cukup menderita tanpa ayah, dan kini ibunya divonis penyakit mematikan. Jika ia tak dioperasi, anaknya akan jadi yatim piatu. Namun dari mana ia mendapat uang sebesar itu? Semua celah pinjaman uang sudah ia coba, ia benar-benar buntu. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia berjalan keluar kamar dan memandangi foto mendiang suaminya, lalu menangis pilu. Betapa bahagianya jika ada Hendra di sampingnya saat ini untuk melindungi mereka. Selama setahun, ia telah menghadapi berbagai cobaan tanpa berniat mengakhiri hidup karena ada anaknya. Ia selalu berdoa diberikan kesehatan agar bisa melunasi utangnya. Namun kini rasanya Tuhan pun tak berpihak padanya. Hidupnya benar-benar terasa seperti kelamnya langit malam di luar sana.
Keesokan paginya saat terbangun, Tika tetap sibuk membersihkan rumah, menyuapi dan memakaikan baju anaknya untuk bersiap-siap berangkat kerja. Suara anjing tetangga yang menggonggong tak karuan di luar gerbang membuatnya bingung. Siapa tamu yang datang sepagi ini? Ia bergegas membuka gerbang dan melihat ibunya sendiri. Tika tak percaya pada matanya, hanya berdiri mematung memandanginya. Ibu Hapsari, Ibunda Tika, menegur. Ngapain diam saja di situ? Nggak mau bukain pintu buat ibu. Mendengar ibunya bersuara, barulah Tika tersadar. Sambil membuka kunci, ia bertanya, kok ibu kesini? Bapak siapa yang urus? Bapakmu sekarang sudah bisa jalan dan ke kamar mandi sendiri. Kamu itu jahat sekali. Sudah lama tidak telepon tanya kabar bapak. Tidak apa-apa kok. Ibu tahu kamu kerja banting tulang urus anak sendirian, bukan santai-santai. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Sudahlah, ayo ngobrol di dalam. Tika membantu membawakan banyak barang bawaan ibunya. Ada daging, ikan, buah-buahan, jajanan, bahkan vitamin. Tika tersenyum melihatnya. Di sini juga banyak yang jual makanan, kenapa ibu repot-repot bawa dari desa? Mending kelebihan daripada kekurangan, kan tidak apa-apa. Tika melihat ada kotak vitamin otak, ia keheranan. Ibu lagi kurang sehat kok, beli vitamin otak. Itu buat kamu. Lo buat aku. Ibu dengar dari Mbak Wati semuanya. Kamu harus segera bersiap buat dioperasi. Tika tercengang dengan jawaban lugas ibunya. Mbak Wati bukan hanya sekadar rekan kerja, ia juga merupakan tetangga desa Tika yang kebetulan merantau ke daerah yang sama. Saat mendengar Tika ragu untuk operasi, Mbak Wati langsung menelepon Ibu Hapsari dan meminta ibunya itu membujuk anaknya. Ibu Hapsari adalah wanita yang mandiri, tegas, dan tak suka basa-basi. Tapi bukan berarti ia tak sayang anaknya. Saat Hendra meninggal, ia ingin langsung pergi membantu Tika merawat cucunya. Namun kebetulan ayah Tika masuk rumah sakit karena diabetes parah. Ia pun terpaksa merawat suaminya namun tetap mengirimi Tika uang tiap bulan. Mendengar ibunya bicara, Tika tahu semuanya sudah terbongkar. Tika berkata pelan, Bu, buat makan sehari-hari saja aku susah. Dari mana uang buat operasi? Dokter bilang cuma tumor jinak, minum obat saja cukup. Kamu tidak usah pusing soal uang. Bapak sama ibu yang tanggung. Kalau memang tidak perlu operasi, ngapain dokter minta kamu rawat inap kemarin? Tapi dari mana bapak dan ibu punya uang? Bapak ibumu masih ada sedikit tabungan buat hari tua saat sudah tidak kuat bekerja nanti. Kamu pakai uang itu buat biaya operasi. Mana tega aku pakai uang tabungan bapak sama ibu? Kalau aku pakai, nanti kalau bapak dan ibu butuh mau pakai uang apa? Bapak dan ibu cuma punya anak kamu satu-satunya. Melihat kamu sakit, orang tua mana yang tega diam saja tidak mengobati anaknya? Uang masih bisa dicari lagi, ibu masih kuat, bapak juga sudah mendingan. Tetap saja tidak boleh, Bu. Aku belum bisa membalas budi bapak dan ibu. Kamu cukup sehat saja, itu sudah cukup. Bapak sama ibu melahirkanmu bukan untuk meminta kamu melakukan apapun buat kami. Kalau kamu tidak mikirin bapak sama ibu, pikirkan Hafiz, anakmu. Cuma kamu satu-satunya keluarga terdekatnya. Kata-kata Ibu Hapsari sangat benar, namun Tika masih merasa sangat bersalah. Ibu Hapsari menambahkan, Ibu sudah putuskan. Kali ini kamu harus dengar kata Ibu. Pagi itu juga, Ibu Hapsari memaksa Tika rawat inap. Setelah pemeriksaan ulang, jadwal operasi langsung diatur keesokan harinya. Malam itu Ibu Hapsari membawa Hafiz ke rumah sakit menginap menemani Tika. Tika menatap anaknya dengan tatapan sedih dan rindu. Ibu Hapsari bertanya, Ibu mertuamu bagaimana kabarnya? Apa dia masih sering bicara kasar padamu? Masih sama seperti biasa, Bu. Mungkin benar kata mertuaku, kalau tidak menikah denganku, Mas Hendra masih hidup normal. Ibu Hapsari langsung memarahi Tika, kamu jangan bicara sembarangan. Tidak ada yang menginginkan kecelakaan Hendra terjadi. Ibu kasihan pada anak itu, tapi ibu juga kasihan pada anak kandung ibu sendiri. Masih muda tapi sudah jadi janda dan menanggung beban hidup seberat ini. Ibu tidak tahu apa saja yang dibicarakan mertuamu, tapi kamu tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri. Kamu itu cuma anak yang malang. Tika menangis mendengar kalimat tulus ibunya. Ia menangisi nasibnya sekaligus nasib orang tuanya, karena bukannya bisa jadi tempat bersandar bagi orang tuanya. Ia malah membebani mereka. Ibu Hapsari mengerutkan kening. Sudah, jangan nangis terus. Cepat tidur, simpan energimu buat besok masuk ruang operasi. Iya Bu, tolong jaga Hafiz selama aku dioperasi ya. Ibu Hapsari mengelus pundak Tika hingga putrinya terlelap. Operasi berjalan sangat lancar dan Tika segera siuman. Selama di rumah sakit, Ibu Hapsari membantu merawat cucunya dan membersihkan rumah kontrakan Tika. Tika pun akhirnya bisa merasakan istirahat penuh dan dirawat ibu kandungnya. Selama di rumah sakit, Ibu Mira sebenarnya tahu Tika sakit parah. Tapi sekalipun ia tak pernah menjenguknya. Hingga dokter mengizinkan Tika pulang, Ibu Hapsari tetap tidak tega membiarkan putrinya tinggal di rumah yang dingin tanpa sosok suami. Ia memutuskan untuk tinggal lebih lama guna merawat anak dan cucunya.
Dengan adanya ibunya, hidup Tika jadi sedikit lebih ringan. Selama masa pemulihan dan belum bisa kembali ke pabrik, Tika menerima pekerjaan sampingan melipat kardus dari rumah. Suatu hari saat keduanya sedang melipat kardus di teras, Ibu Mira datang. Tahu bahwa Ibu Mira sangat membenci putrinya, Ibu Hapsari juga enggan beramah tamah, apalagi Ibu Mira tak pernah sekalipun menjenguk putrinya. Melihat Besannya ada di sana, Ibu Mira hanya menyapa biasa, "Wah, Bu Besan ada di sini. Ada perlu apa?" Ibu Hapsari menjawab sopan, "Saya dengar anak saya sakit, jadi saya kesini merawatnya." Begitu ya. Saya dengar dari tetangga kalau Tika sakit, tapi tak menyangka sampai ibunya sendiri turun tangan kemari. Sebagai orang tua, bagaimana bisa menelantarkan anak berjuang sendirian antara hidup dan mati? Saya menyesal belum bisa maksimal mengurusnya. Aduh, ibu bicara begitu bikin saya tidak enak hati. Ibu Besan tidak usah tidak enak hati, orang yang tulus menyayanginya akan merawatnya dengan sukarela. Saya tahu ibu masih menyalahkan Tika atas kejadian Hendra, makanya saya tidak mau merepotkan ibu untuk merawat anak saya. Kalau ibu bisa memaklumi itu, ya sudah bagus. Ya sudah, saya mau ke dalam mendoakan Hendra dan balik masak untuk suami saya. Silakan duduk-duduk saja. Percakapan yang tidak menyenangkan antara kedua besan itu membuat suasana rumah semakin canggung. Setelah kesehatannya pulih, Tika meminta izin ibunya untuk kembali bekerja. Ibu Hapsari setuju namun tetap menasihati, "Ingat bawa obatmu dan rutin diminum. Kalau terasa pusing harus langsung minta izin pulang. Hafiz di rumah biar ibu yang jaga. Ibu pulang saja ke kampung jagain bapak. Di sini aku bisa sendiri." Ada ibu yang bantu-bantu masa tidak lebih baik? Beneran aku bisa sendiri kok, Bu. Lagian ibu mertua kelihatan tidak suka kalau ibu tinggal di sini. Aku takut lama-lama di sini bakal memicu pertengkaran. Ya sudah kalau begitu ibu pulang saja, tapi kalau ada apa-apa kamu harus langsung telepon. Iya, Bu. Esok paginya, Ibu Hapsari membawa barang bawaannya untuk pulang. Saat datang, ia membawakan segudang barang, tapi saat pulang ia tidak membawa barang dari Tika satupun. Ia mencium pipi cucunya dengan sedih lalu melambaikan tangan. Tika berusaha keras menahan air matanya agar ibunya pulang dengan tenang. Ia melihat bayangan ibunya perlahan menjauh dan hilang. Saat itulah tangisnya pecah, karena membayangkan dirinya yang harus bekerja siang malam, entah kapan ia bisa punya waktu untuk menjenguk orang tuanya lagi. Tika pun kembali bekerja seperti biasa. Semua orang senang melihatnya sudah sembuh. Ia memang janda muda dengan ibu mertua yang kejam, tapi Tuhan tak mengambil segalanya darinya. Ia punya rekan kerja yang seperti saudara sendiri, tetangga yang rela menjaga anaknya agar ia bisa bekerja, serta kasih sayang orang tuanya meski terpisah jauh. Semua itu cukup menjadi alasan bagi Tika untuk terus maju, namun kedamaian itu tak bertahan lama. Masalah baru menimpa rumah tangga kecil Tika. Mbak Laras, kakak perempuan Hendra yang menikah di kota lain dan sudah memiliki 2 anak, tiba-tiba pulang membawa anak bungsunya ke rumah Ibu Mira dengan koper-koper besar. Tika tidak berani bertanya ke rumah sebelah karena tahu Ibu Mira tak menyukainya. Jika ia bertanya, pasti akan dianggap ikut campur. Tika tetap bekerja seperti biasa. Hingga malam hari saat pulang kerja, ia melihat Ibu Mira dan Laras sedang duduk di rumahnya. Kedua orang itu seolah memang menunggunya pulang. Ibu Mira membuka suara, Tika sudah pulang kerja. Iya Bu, malam Mbak Laras. Sini masuk cepat, ada yang mau Ibu bilang. Bentar Bu, Tika ganti baju dulu. Setelah mengganti baju pabriknya, ia menemui mertua dan iparnya itu. Tika tak mengerti apa yang terjadi, tapi wajah keduanya terlihat tegang. Ibu Mira dengan tenang berkata, "Mulai malam ini Laras dan si Dika bakal tinggal di sini sama kamu." Tika yang tidak paham maksudnya bertanya, "Tinggal di sini maksudnya apa Bu?" "Laras sama Dika cuma mau main di kampung sebentar, tapi rumah ibu terlalu sempit, jadi lebih lega kalau mereka nginep di rumahmu. Bagaimana menurutmu?" "Oh, kalau Mbak Laras mau nginep, ya saya silakan saja Bu, saya tidak keberatan." "Ya sudah kalau begitu, Ibu harus pulang ngurusin Bapak. Kamu tolong Laras beresin barang-barangnya." Setelah Ibu Mira pergi, Tika menuruti perintah membereskan tempat tidur untuk Laras di kamar yang kosong. Sejak menikah, Tika baru bertemu Laras sekali saat pemakaman Hendra. Mereka tak pernah saling mengobrol, jadi rasanya sedikit canggung tinggal satu atap. Melihat Laras membawa banyak barang, Tika bertanya, "Mbak Laras mau nginep lama di sini kok barangnya banyak sekali?" "Mbak juga tidak tahu, kalau betah mungkin Mbak bakal tinggal selamanya di sini." Laras menjawab dengan nada bercanda. Tika tak berani menanyakan lebih jauh, ia membereskan rumah dan menidurkan putranya. Tika tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah 180 derajat setelah kedatangan iparnya ini. Tika bekerja dari pagi, siangnya menyempatkan pulang memberi makan Hafiz atau masak mie instan, sayur seadanya, lalu kembali ke pabrik.
Tapi sejak ada Laras, Tika harus memasak porsi besar untuk 3 orang dengan menu lengkap. Laras di rumah seharian entah mengerjakan apa, tapi sama sekali tak mau menyentuh urusan masak-memasak. Ia selalu menunggu Tika pulang untuk menyiapkan segalanya. Pernah Tika lembur dan pulang telat, Laras malah mengomel. Kamu kerja ngapain aja kok jam segini baru pulang? Kami berdua bisa mati kelaparan nunggu kamu. Tika tak berani membantah dan langsung ke dapur. Dika, anak Laras, usianya 5 tahun, tapi makannya banyak layaknya orang dewasa. Ia juga cerewet, hanya mau lauk yang enak-enak dan mahal. Biaya makan Laras dan Dika dalam 2 minggu saja setara dengan biaya hidup Tika selama berbulan-bulan. Malam harinya, Tika biasanya membawa pekerjaan kardusnya untuk mencari tambahan, tapi sekarang waktunya habis untuk berbelanja, masak berbagai menu, dan membersihkan rumah bekas mainan Dika. Dika juga sering main sampai larut malam dan berteriak-teriak, membuat Tika dan bayinya tak bisa tidur tenang. Tika sempat minta tolong Laras untuk ikut mengawasi Hafiz agar Tika tak perlu menitipkan anaknya ke tetangga, tapi Laras menolak. Mbak nggak bisa ngurus anak, dulu anak Mbak juga diurusin mertua, jangan paksa Mbak deh. Tika pun menyerah. Tika hanya berpikir bahwa ia harus bersabar, toh Laras di sini cuma sementara. Hubungannya dengan ibu mertua sudah jelek, kalau sampai ia bertengkar dengan iparnya, tetangga pasti makin bergosip. Tapi berlalu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, hingga sebulan lebih, Laras tak menunjukkan tanda-tanda mau pulang. Tika berkeluh kesah pada Mbak Wati. Kok ada orang tidak tahu diri itu? Kamu harus bicara dong ke dia, jangan diam aja. Tapi aku takut nanti ribut keluarga. Biarin aja ribut. Kalau kamu diam terus malah makin parah. Panggil sekalian ibu mertuamu biar clear. Ucapan Mbak Wati ada benarnya, tapi Tika tak tahu harus menyusun kata agar tidak menyinggung perasaan mereka. Malam harinya, sepulang bekerja selama 10 jam di pabrik, melihat rumah yang berantakan bagai kapal pecah, dan Laras yang santai belum memasak apa-apa membuat dada Tika sesak. Tepat saat itu Laras berkata, Tika, menurutku kamu harus beli TV baru deh. Dika tiap hari rewel minta nonton, sedangkan HP cuma ada 1 dan Mbak harus pakai. Kalau ada TV kan gampang. Lagian nanti Hafiz besar juga pasti butuh TV kan. Anggap saja beli buat dia. Nggak usah beli TV yang mahal. Beli yang bekas harga sejutaan aja. Mendengar permintaan yang sangat tidak masuk akal itu, kesabaran Tika habis. Ia mencoba tenang dan berkata, Mbak Laras, tadinya aku mau sabar dan tidak bicara, tapi sepertinya aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku harus bicara. Aku tahu Mbak lagi pulang kampung dan entah kapan mau balik ke suami. Jadi tolong selama di sini aku minta tolong bantuanku sedikit. Pertama, bereskan mainan Dika dan suruh dia tidur maksimal jam 10 malam biar kami bisa istirahat. Kedua, ekonomi saya pas-pasan. Saya punya utang banyak dan kerja keras untuk bayar cicilan dan beli popok. Saya sungguh tidak punya budget berlebih buat makan enak tiap hari. Saya usul kita patungan untuk belanja makanan. Dan karena Mbak di rumah seharian, tolong sekalian masakannya. Karena kalau saya pulang kerja sudah capek dan tak sempat. Sisanya urusan cuci baju, cuci piring, beres-beres, biar saya yang kerjakan. Saya cuma minta bantuan soal masak. Itu saja. Laras tampak tidak terima. Ia menyindir, lama tidak main ke rumah adik ipar, malah sudah bikin tidak nyaman begini ya. Selama ini Mbak, kira kamu anak penurut, ternyata di belakang menjelek-jelekan Mbak. Anak kecil ya, maklum kalau main kamu harus fasilitasi. Kami berdua makan tidak seberapa, perhitungan banget kamu. Mbak kan sudah bilang tidak bisa urus rumah dan masak. Kamu yang lebih pintaran dikit, bantu-bantulah kok perhitungan. Jahat banget kamu. Aku bukannya pelit Mbak. Belum selesai Tika bicara, Laras sudah lari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Niat Tika bicara baik-baik agar Laras mengerti kondisinya, tapi malah jadi cekcok dan menambah permusuhan baru di rumah. Tapi setidaknya Tika lega karena bebannya sudah ia utarakan. Keesokan paginya saat ayam belum berkokok dan warga masih tertidur, Ibu Mira sudah mendatangi rumah Tika dan marah-marah. Tika mana? Keluar kamu. Tika yang terbangun melihat jam HP masih menunjukkan jam 5 pagi. Ia segera keluar rumah dengan setengah mengantuk. Ada apa ibu pagi-pagi sekali kemari? Banyak urusannya. Sini masuk biar kutanya. Baru masuk Ibu Mira langsung memaki. Ternyata begitu sifat aslimu. Apa maksudnya kamu mengusir kakak iparmu dari rumah ini ha? Mana hati nuranimu? Maksud ibu apa? Jangan pura-pura bodoh. Laras cerita semuanya. Kamu semalam marah-marah mengusirnya balik ke rumah suaminya. Laras sampai sedih melihat kelakuan janda kecil ini. Sepanjang malam aku tak bisa tidur menahan amarah, pagi-pagi harus melabrakmu. Pasti ada salah paham Bu. Saya cuma minta tolong Mbak Laras patungan biaya makan dan masak. Saya tidak sedikit pun mengusirnya. Aku yang melahirkan Laras, aku tahu betul wataknya. Berani-beraninya kamu bilang anakku bohong ha? Kamu sudah bawa sial bunuh suamimu sendiri, sekarang tak punya sopan santun pada keluarga mertua. Dosa apa aku punya menantu sepertimu?
Terserah ibu mau percaya atau tidak, saya berani sumpah kalau omongan saya benar. Biar saya panggil Mbak Laras, kita bicara 3 mata. Jangan ganggu dia tidur. Kamu ingat ya, rumah ini 90% yang bayar anakku Hendra. Kalau bukan karena Hafiz cucuku, sudah kutendang kau keluar dari dulu. Itu tidak benar, Bu. Rumah ini saya yang kumpulin uang selama bertahun-tahun. Cicilannya juga saya yang bayar lunas pelan-pelan. Sertifikat juga atas nama saya. Ibu tidak bisa bilang saya numpang di sini. Oh, berani melawannya sekarang? Awas, aku masih bisa mengusirmu, jangan macem-macem. Ibu Mira terus melontarkan kalimat pedas. Tika menahan tangis dan marah yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia yakin 100% Laras telah memutarbalikan fakta demi keuntungannya dan menjelekannya di depan ibunya yang sejak awal memang sudah membencinya. Tika pasrah dan tak ingin memperpanjang, asalkan ia tak melakukan kesalahan, ia merasa tak perlu takut. Beberapa hari kemudian suasana masih sangat tegang. Tika pulang melihat rumah tetap berantakan, Laras ongkang-ongkang kaki tanpa memasak apa-apa. Saat libur dan berbelanja di pasar, Tika mendengar kasak-kusuk tetangga tentang Laras. Ternyata, Laras pulang kampung bukan untuk liburan, tapi karena bertengkar dengan suaminya. Laras terkenal sangat pemalas, tak mau kerja dan tak mau urus anak. Mertuanya di kota, bahkan sering ribut karena kelakuannya. Suatu hari suaminya habis kesabaran dan menamparnya membuat Laras kabur pulang ke desa. Kini gosip warga menyalahkan Ibu Mira yang tak becus mendidik anak hingga membuat aib. Ibu Mira yang punya harga diri tinggi merasa sangat malu. Akhirnya Ibu Mira memaksa Laras pulang ke rumah suaminya di kota. Di hari kepulangan Laras dan Dika, Ibu Mira membantu membereskan koper. Ibu Mira berkata sinis pada Tika. Sudah puas sekarang kamu sendirian menguasai rumah ini, ha? Tika sudah sangat terbiasa dengan cibiran itu, ia hanya lega karena beban terberat di rumah itu akhirnya lenyap. Kini ia bisa fokus merawat Hafiz dan membayar utang. Waktu berlalu tanpa terasa, sudah 5 tahun sejak kepergian Hendra. Hafiz kini berusia 5 tahun. Meskipun disibukkan oleh pekerjaan demi mencari sesuap nasi, kenangan manis bersama Hendra masih terukir jelas di hati Tika. Tika masih berusia 33 tahun. Jika manusia rata-rata hidup sampai 60 tahun, rasanya sangat sepi jika harus hidup sendirian di usia muda. Banyak orang yang menasihati Tika untuk menikah lagi. Namun di benak Tika tak pernah terlintas sedikit pun. Impian terbesarnya hanya membesarkan anaknya dan melunasi utang 35 juta rupiahnya. Namun, takdir manusia siapa yang tahu? Pada suatu hari di bulan Februari yang hangat, seorang pria yang hangat bak mentari musim semi muncul di hidup Tika, membuatnya kembali jatuh cinta. Di pabrik tempat Tika bekerja, ada manajer baru bernama Mas Bayu, usianya 35 tahun tapi masih melajang. Saat ia pertama kali bekerja, rekan-rekan pabrik terheran-heran kenapa pria tampan mapan sepertinya masih melajang. Banyak yang iseng menjodoh-jodohkannya dengan Tika. Awalnya Tika risih, ia hanya ingin hidup menjadi janda yang merawat anak. Tapi karena Tika adalah wakil kepala divisi, mereka harus sering bertemu membahas pekerjaan. Lama-lama, Tika merasa Bayu adalah pria yang baik. Ia pun penasaran Mas Bayu, kenapa sampai sekarang belum nikah? Dulu saya punya pacar, sudah mau menikah tapi tiba-tiba ia meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu saya belum bisa move on dan melirik wanita lain. Mendengar cerita pilu itu, Tika merasa senasib. Tika akhirnya makin memperhatikan Bayu. Di tempat kerja, keduanya sangat kompak sehingga divisi mereka mendapat predikat yang terbaik, gaji dan bonus mereka pun bertambah. Semakin lama, Tika dan Bayu semakin membuka diri. Tika menceritakan anaknya Hafiz yang kini SD kelas 1 dan ia harus cerewet saat mengajari anaknya bikin PR. Bayu menceritakan tentang keluarganya, bahwa kedua orang tuanya telah tiada sejak ia kecil dan impian terbesarnya adalah memiliki sebuah keluarga yang utuh. Berada di sisi Hendra, Tika merasa menjadi gadis yang manja, tapi di sisi Bayu ia merasa didengar dan dipahami. Dua pria berbeda ini selalu memberikannya kedamaian. Tika sempat merasa bersalah pada Hendra, berkali-kali mencoba menjauhi Bayu agar tak melanggar janjinya pada diri sendiri. Tapi hati tidak bisa dipaksa. Bayu tahu Tika menghindar, tapi karena ia pendiam, ia hanya menunjukkan lewat perbuatan nyata. Membelikan makan siang, membantu urusan dokumen saat Tika telat agar Tika bisa pulang cepat untuk anaknya, dan bahkan menyelipkan mainan buat Hafiz ke dalam tas Tika. Semuanya mengalir begitu saja. Setahun berkenalan, saat mereka sedang bersantai pulang kerja, Bayu tiba-tiba memegang tangan Tika. Tika, kita tinggal sama-sama ya. Tika kaget dengan lamaran tiba-tiba itu. Maksudnya tinggal sama-sama? Iya, ayo kita menikah. Tapi kita kan bahkan belum pernah pacaran.
Aku rasa setahun ini sudah cukup bagi kita untuk mengerti watak satu sama lain. Aku janji bakal jadi suami yang baik dan merawat anakmu. Aku mohon pikirkan baik-baik ya Tika. Tika pulang dan terus melamun memikirkan lamaran itu. Bayu orang yang sangat baik dan Tika tak mau membohongi perasaannya. Tapi bagaimana dengan Hendra? Apakah arwah Hendra di alam sana akan marah dan mengutuknya jika ia menikah dengan pria lain? Tika kesulitan tidur malam itu. Sampai akhirnya ia bermimpi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Hendra datang ke mimpinya. Dalam mimpi itu, sosok Hendra tampak kabur. Mas Hendra. Hendra tersenyum. Kamu sudah menderita banyak selama ini. Maafkan aku meninggalkanmu duluan. Sekarang kamu harus bahagia. Terimalah dia yang mau menerimamu apa adanya. Tapi Mas bagaimana? Aku tidak apa-apa. Mas aku senang melihatmu menderita di sini. Aku mau kamu bahagia. Syaratnya cuma satu. Sediakan 1 hari untuk mendoakan dan merindukanku tepat di hari kepergianku. Maafkan aku Mas. Jangan bilang begitu, hiduplah yang bahagia. Itu keinginan terakhirku. Setelah mengatakan itu, Hendra menghilang bersama mimpinya. Tika terbangun dengan perasaan haru. Ia berjalan ke depan meja doa, menatap foto Hendra, dan menangis. Tika belum langsung mengiyakan lamaran Bayu, namun akhirnya 2 bulan kemudian ia mengenalkan Bayu pada orang tuanya. Orang tua Tika sangat gembira putrinya menemukan sandaran hidup yang baik. Kini rintangan terberatnya adalah Ibu Mira. Di hari libur, setelah membersihkan rumah dan menyiapkan mental, Tika mendatangi Ibu Mira. Tatapan Ibu Mira masih sama sinisnya seperti dulu. Ada apa kamu kesini? Ibu, saya ingin minta restu Ibu, saya ingin menikah lagi. Apa? Menikah lagi? Kamu waras? Suamimu baru meninggal 6 tahun. Saya tahu ini sulit bagi ibu, tapi saya tak bisa membohongi diri sendiri. Saya juga tetap akan mendoakan Mas Hendra dan membesarkan Hafiz. Mohon restui kami, Bu. Ibu Mira mengamuk histeris. Ya Tuhan, bawa sial sekali keluarga ini. Anakku baru meninggal tapi istrinya sudah mengejar laki-laki lain. Kasihan anakku. Anakku capek-capek bangun rumah tapi belum juga ditempati. Sekarang orang lain yang akan menempatinya. Apa yang harus aku lakukan? Ibu, kalau saya menikah lagi, saya akan pindah, saya tak akan menempati rumah itu lagi. Oh begitu, pokoknya kalau kamu menikah, kamu harus serahkan Hafiz padaku. Aku tidak akan rela cucuku tinggal bersama ayah tiri. Ibu tidak bisa begitu, dia itu nyawaku. Dia itu cucuku. Kalau kamu tetap nekat, silakan angkat kaki, tapi kamu takkan dapat sepeser pun hak anak itu. Ingat ya. Ibu Mira dengan sekuat tenaga mendorong Tika keluar gerbang, menyebabkan lengan Tika lecet dan berdarah. Tika pulang dengan rasa sakit di badan dan hatinya. Tika tak berani curhat pada Bayu atau orang tuanya, hanya pada Mbak Wati. Mbak Wati berkata, kamu tak perlu takut. Rumah itu juga hakmu karena ada uangmu, hukum di Indonesia jelas melindungimu dan anakmu. Tika tahu secara hukumnya kuat, namun hati nuraninya tak tenang kalau menikah tanpa restu mertua. Apalagi beberapa hari kemudian Ibu Mira menyebarkan gosip ke seluruh desa bahwa Tika janda genit mau kawin lagi dan meninggalkan cucunya. Para tetangga terbagi 2, ada yang kasihan pada Ibu Mira, ada juga yang mendukung Tika untuk bahagia. Namun rentetan musibah keluarga Ibu Mira belum selesai. Suatu hari Tika hendak membawakan ayam kampung yang sudah bersih untuk diolah Ibu Mira. Meski dibenci, Tika tetap berniat mengurus mertuanya. Saat tiba di gerbang dan berniat mengantungkannya saja, Tika mendengar anjing menyala keras ke dalam rumah. Ia mengintip dari celah gerbang dan melihat Ibu Mira jatuh terkapar kejang-kejang di halaman. Ibu! Ibu! Tika berteriak panik karena pagar terkunci. Akhirnya ia memanjat tembok pagar, melompat ke dalam pekarangan, memberikan pertolongan pertama lalu memanggil ambulans desa. Di dalam ambulans menuju rumah sakit kabupaten, Tika tak henti-hentinya berdoa untuk Ibu Mira. Walau wanita itu selalu menyiksanya secara batin, Tika tetap menyayanginya karena dia adalah ibu dari pria yang pernah begitu ia cintai. Sampainya di sana, dokter mengatakan Ibu Mira terkena serangan jantung koroner parah, penyumbatan pembuluh darah. Beruntung Tika terlambat hanya 10 menit saja, nyawanya takkan tertolong. Tika mengambil cuti dari pabrik untuk merawat ibu mertuanya di rumah sakit. Laras, anak kandungnya sendiri di kota, bahkan tak datang sekalipun saat ibunya masuk IGD apalagi merawat. Tikalah yang menyuapi, memandikan dan mengantar ibu mertuanya ke ruang fisioterapi. Melihat Tika yang begitu tulus, Ibu Mira mulai dihantui rasa bersalah yang amat dalam. Beberapa tetangga yang menjenguk juga memuji, lihatlah, menantumu ini telaten sekali merawatmu saat sakit. Kejadian kematian anakmu itu tak ada yang menginginkan, janganlah terlalu keras padanya. Mumpung dia masih muda, berikanlah restu untuknya agar ia bahagia. Ibu Mira hanya diam menahan tangis.
Di hari kepulangan ke rumah, Tika mengantarnya sampai ke tempat tidur. Wajah Ibu Mira kini terlihat jauh lebih lembut dan damai. Ia berkata, "Tika, kemarilah, soal kamu mau menikah lagi. Ibu sudah memikirkannya, ibu restui kamu." Tika sangat terharu dan tak percaya mendengarnya. "Ibu serius?" "Iya, ibu serius, tapi berjanjilah untuk tidak membiarkan Hafiz menderita gara-gara punya ayah tiri. Dan biarlah rumah yang kalian tempati itu untuk masa depan Hafiz." "Pasti Bu, Hafiz itu anak saya menyayanginya lebih dari siapapun. Tak mungkin saya membiarkannya terluka. Rumah itu memang untuk Hafiz saat ia dewasa kelak. Saya juga akan memulai kehidupan baru di rumah yang berbeda, bukan di rumah kenangan bersama Mas Hendra." "Kalau begitu baguslah, cepat pulanglah pada anakmu, Hafiz pasti merindukanmu." Tika pulang dengan hati berbunga-bunga seperti mendapatkan keajaiban. Di depan rumah, ia memeluk Hafiz erat-erat. Tika segera menelepon Bayu. "Mas Bayu? Iya, kamu sudah sampai rumah?" "Sudah Mas, aku mau kasih kabar baik. Ibu mertuaku sudah merestui kita." "Syukurlah, aku sudah tahu ujungnya pasti indah. Kamu sudah terlalu lama menderita. Nanti kita ketemuan ya, aku kangen." Setelah menutup telepon, hati Tika menghangat mendengar kalimat "aku kangen" dari Bayu. Cuaca di luar sedang berada di puncak musim kemarau, namun Tika tidak merasa kegerahan sama sekali. Sebaliknya, ia merasa mendapat energi baru dari sinar matahari yang cemerlang itu. Sebuah lembaran baru dalam hidupnya perlahan terbuka, bermekaran layaknya bunga-bunga musim semi di kampung halaman. Pembaca dan pendengar yang budiman, kita baru saja menyimak kisah Tika yang malang. Semoga setiap dari kita di dunia ini selalu bisa menemukan pelabuhan yang damai setelah melewati badai kehidupan. Setiap kita berhak untuk disayangi dan diperhatikan. Kebahagiaan selalu akan menemukan jalannya untuk menerangi hati yang terluka menuju kedamaian. Terima kasih telah mendukung cerita kami.